Cerita dimulai dengan seorang pemuda dan seorang gadis bertubuh pendek yang merayakan keberhasilan mereka menemukan buku pekerjaan suci, sebuah buku yang telah mereka cari selama bertahun-tahun. Pemuda itu, Noah, memegang buku tersebut dan berujar bahwa akhirnya mereka berhasil mendapatkannya dan dia akan terlahir kembali dengan pekerjaan suci di tangannya. Dia duduk sejenak dan si gadis pendek bertanya apakah dia berencana untuk segera menggunakannya. Noah menjawab bahwa sebaiknya mereka menyelesaikannya sekarang juga. Gadis itu kemudian bertanya bagaimana cara menggunakannya dan Noah tertawa sambil mengatakan bahwa karena ini adalah sebuah buku, mereka akan memulainya dengan membacanya. Dia membukanya dan menemukan berbagai deskripsi pekerjaan. Prajurit, penyihir, ksatria, dan alkemis yang langka. Dia juga melihat prajurit sihir dan ksatria naga, pekerjaan yang belum pernah dia lihat dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Namun sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, si gadis mengeluh bahwa dia tidak bisa melihat buku itu. Noah terus membalik halaman hingga sampai pada halaman yang mendeskripsikan pahlawan. Dia teringat kembali alasan sebenarnya mengapa dia mencari buku pekerjaan suci dengan begitu gigih. Itu karena pekerjaan khusus ini, bukan karena dia bermimpi menjadi seorang pahlawan, tetapi karena dia membenci pekerjaan pahlawan. Dia menjelaskan kepada dirinya sendiri bahwa pekerjaan suci adalah sesuatu yang diterima setiap manusia saat menginjak usia 15 tahun. Noah Whitefield lahir sebagai putra ketiga dari seorang bangsawan miskin di wilayah terpencil di Kekaisaran Draos, dan dia percaya bahwa dia bisa hidup dengan damai tanpa mewarisi aset keluarga. Namun, pada upacara pekerjaan suci di ulang tahunnya yang ke-15, dia mendapati bahwa pekerjaannya adalah pahlawan. Dia terkejut mengetahui bahwa menjadi satu-satunya pahlawan di dunia berarti semua orang akan mengharapkannya untuk mengalahkan Raja Iblis. Dia sama sekali tidak menganggapnya menyenangkan, terutama karena dunia sebagian besar dalam keadaan damai dan dia tidak menaruh dendam terhadap Raja Iblis. Jadi dia bertanya-tanya mengapa dia harus diharapkan untuk melawannya. Yang dia inginkan hanyalah kehidupan yang tenang, jauh dari ekspektasi yang dibebankan pada seorang pahlawan. Dia telah berbohong kepada ayahnya, mengklaim bahwa pekerjaannya adalah penduduk desa biasa, dan ayahnya segera mengusirnya karena dianggap tidak berguna, yang sebenarnya melegakan Noah karena itu berarti dia bebas hidup sesuka hatinya. Dia kemudian melakukan perjalanan untuk membuang pekerjaan pahlawan dan membawa serta pelayan bertubuh pendeknya, Lear. 5 tahun telah berlalu dan mereka telah menempuh perjalanan jauh, bertahan dari pertemuan maut yang tak terhitung jumlahnya. Lear menyela lamunannya, bersikeras lagi bahwa dia ingin melihat buku itu. Noah mengabaikannya dan menyadari bahwa halaman di sebelah pahlawan adalah Raja Iblis. Terkejut mengetahui bahwa Raja Iblis juga dianggap sebagai sebuah pekerjaan, Lear sekali lagi mengeluh bahwa dia ingin melihat buku itu dan menariknya dari tangan Noah. Sebelum salah satu dari mereka bisa bereaksi, buku itu melayang ke udara dan meledak. Noah menatap Lear, bertanya-tanya apakah dia melayang, tetapi segera menyadari bahwa waktu telah berhenti di sekitar mereka dan dia pun tidak dapat bergerak. Halaman-halaman buku itu berterbangan di udara, dan dia berjuang untuk memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara bergema, menyatakan bahwa langit telah memberikan Noah pekerjaan baru, monster tamer. Sesaat kemudian, semuanya kembali normal. Lear bergegas menghampirinya, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Tidak menyadari apa yang telah terjadi, Noah mencoba mencerna hal tersebut. Dan ketika Lear bertanya apakah dia telah menerima pekerjaan baru, dia tidak ingat dan bertanya kepadanya apa pekerjaannya lagi. Gadis itu menatapnya dengan sedikit kecewa dan memanggilnya si bodoh. Merasa kesal, Noah mengatakan dia akan memeriksa panel statusnya sendiri. Ketika panel itu muncul, dia menyadari bahwa pekerjaannya memang telah berubah menjadi monster tamer, dan beberapa keterampilan baru tercantum di sana. Dia mengakui bahwa dia belum pernah mendengar pekerjaan seperti itu sebelumnya, tetapi dia merasa tertarik pada dua keterampilan secara khusus, penangkapan monster dan pelatihan monster. Dia membaca deskripsinya dan mengetahui bahwa mengalahkan monster mungkin memberinya kesempatan untuk berteman dengannya. Ide itu membuatnya terpesona. Dia juga membaca tentang Lil Karlaran, penjara bawah tanah terbesar di dunia. Sebelum menutup panel, Lear bertanya bagaimana tampilannya dan Noah menjelaskan bahwa dia sekarang adalah seorang monster tamer dan semuanya tampak baik-baik saja. Gadis itu menyetujuinya dan menyarankan agar mereka mulai kembali. Noah menghela napas, menunjukkan bahwa mereka harus menempuh perjalanan 2 minggu yang sama lagi. Lear merengut tetapi setuju. Noah mencoba mencairkan suasana dengan menawarkan diri untuk membawakan bagasi, tetapi Lear bersikeras bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Sambil tersenyum, Noah mengatakan kepadanya bahwa mereka harus melangkah ke tahap berikutnya. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia melihat seekor monster di belakang gadis itu. Dia mencoba memperingatkannya dan kemudian bergegas maju, mengayunkan pedangnya ke bawah. Monster itu menggeram, dan Noah terlambat menyadari bahwa pedangnya telah patah dalam perjalanan dan tidak menyebabkan kerusakan. Lear tampak kecewa dan mengingatkannya lagi bahwa dia adalah si bodoh. Malu, Noah mengklaim dia melakukannya dengan sengaja karena ingin menjinakkan monster itu. Dia mengepalkan tinjunya, melayangkan tangannya ke arah makhluk itu, dan memukulnya hingga terpental ke tanah. Melihat kembali ke Lear, dia bertanya bagaimana upayanya kali ini,
dan gadis itu berkomentar datar bahwa bersalaman adalah trik untuk anjing, bukan monster. Frustrasi, Noah menyatakan bahwa dia tidak peduli jika dia dianggap bodoh. Lear menyuruhnya untuk tidak merajuk dan melihat ke belakangnya. Noah berbalik dan melihat monster itu larut menjadi partikel sihir. Dia menyadari bahwa dia gagal menjinakkannya. Tetap saja, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa berhasil pada percobaan pertama adalah sesuatu yang berlebihan untuk diharapkan. Lear mengabaikan keluhannya dan hanya menyarankan agar mereka melanjutkan perjalanan. Beberapa hari berlalu dan tak lama kemudian sudah genap seminggu sejak Noah menjadi seorang monster tamer. Dia merasa aneh karena dia masih belum berhasil menjinakkan satupun monster. Setiap monster yang mereka temui berhasil dikalahkan. Namun, masing-masing menghilang menjadi partikel sihir saat mati, yang berarti kegagalan. Baru saja, dia telah mengalahkan monster lain hanya untuk melihatnya menghilang seperti yang lainnya. Lear tampak tidak puas dan bertanya apa syarat pastinya. Bertanya-tanya apakah mereka hanya perlu melumpuhkan monster daripada membunuh mereka. Noah mengakui bahwa pemikiran gadis itu sudah benar dan menjelaskan bahwa itulah sebabnya dia terus memukuli monster tanpa membunuh mereka. Lear berpikir sejenak dan kemudian bertanya apakah mungkin level pemuda itu belum cukup tinggi. Noah tiba-tiba menyadari bahwa dia benar. Levelnya tidak meningkat sama sekali. Dia bertanya-tanya bagaimana penjinak monster lain berhasil menaikkan level. Lear menyarankan bahwa mungkin penjinak lain memanfaatkan monster mereka dengan cara tertentu. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya apa pendapat Noah tentang menggunakan golem sebagai pemukul. Noah menjawab bahwa dia yakin bukan itu yang dimaksud oleh keterampilan tersebut tentang menggunakan monster. Sambil menjambak rambutnya karena frustrasi, dia mengeluh bahwa masih banyak hal yang tidak dia mengerti. Tepat saat itu, suara benturan bergema di belakang mereka. Baik Noah maupun Lear berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Mereka menemukan 3 orang, seorang pemuda dan 2 gadis, yang sedang berjuang melawan seekor monster. Salah satu dari mereka menembakkan bola api ke arah makhluk itu, tetapi itu bahkan tidak menggoresnya, mengejutkan para penyerang. Noah menghela napas dan berkomentar bahwa mereka seharusnya tidak menggunakan sihir melawan seekor Minotaur, karena Minotaur memiliki ketahanan sihir yang tinggi terlepas dari penampilan mereka. Lear bertanya apakah mereka harus membantu, tetapi Noah memutuskan untuk menunggu karena dia tidak ingin mereka menuduhnya mencuri mangsa mereka. Dia juga bergumam bahwa kelompok dengan 2 gadis itu sangat membuat iri, membuat Lear terdiam dan hanya menatapnya tajam. Pemuda itu mencoba menyerang sang Minotaur lagi, tetapi gagal, lalu terbatuk dan menyuruh gadis-gadis itu mundur sementara sang Minotaur berdiri di depannya sambil menggeram. Salah satu gadis menawarkan diri untuk menyembuhkannya, tetapi pemuda itu menyuruhnya tetap di belakang. Dia menikam sang Minotaur dengan bilah pedangnya dan menyatakan bahwa lawan makhluk itu adalah dirinya. Sang Minotaur meraung dan menyerjang ke arahnya. Lear berkomentar bahwa situasinya menjadi berbahaya. Noah akhirnya turun tangan dan bergumam bahwa dia berharap ini tidak akan menjadi gangguan besar nantinya. Dia berlari ke depan dan menghantam sang Minotaur ke tanah. Sambil meminta maaf karena mencampuri urusan mereka, dia memposisikan dirinya di depan makhluk itu. Pemuda itu menuntut untuk mengetahui siapa dia, tetapi Noah menyuruhnya mundur ke tempat aman terlebih dahulu. Sang Minotaur terbatuk dan menggeram, dan Noah memperhatikan bahwa makhluk itu masih bisa bergerak bahkan setelah pukulannya. Dia bertanya-tanya apakah dia terlalu menahan pukulannya dan memutuskan untuk lebih serius lain kali. Saat dia mengamati makhluk itu, dia melihat kalung tulang di lehernya dan bertanya-tanya apa itu. Dia juga mempertanyakan apakah keterampilan penangkapan monsternya telah aktif karena dia tidak lagi merasakan permusuhan dari makhluk itu. Pikirannya terputus ketika pemuda di belakangnya mendesaknya untuk lari bersama mereka. Noah berbalik dan menyadari bahwa dia benar-benar lupa mereka masih ada di sana. Dan meskipun dia ingin bereksperimen dengan sang Minotaur, kehadiran mereka membuat situasi menjadi canggung. Dia memerintahkan sang Minotaur untuk merentangkan tangannya dan secara mengejutkan makhluk itu patuh tanpa ragu alih. Merasa ini menarik, Noah ingin menguji banyak hal. Tetapi pertama-tama dia harus berurusan dengan orang-orang di belakangnya. Dia menyuruh mereka menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Ketiganya terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar bermaksud agar mereka meninggalkannya sendirian. Noah meyakinkan mereka bahwa mereka harus bergegas selagi dia masih memegang kendali. Pemuda itu mencoba memprotes, tetapi gadis-gadis itu meyakinkannya bahwa tetap tinggal hanya akan menjadi beban bagi Noah. Mereka mulai pergi, tetapi pemuda itu berbalik lagi. Noah merasa kecewa, bertanya-tanya mengapa pemuda itu masih berlama-lama padahal dia ingin memulai pengujiannya. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Kite Dickens dan menanyakan nama Noah sebagai balasan. Noah memberikannya, dan Kite berjanji akan membalas budinya selama Noah tetap hidup. Kemudian kelompok itu akhirnya bergegas pergi. Setelah mereka pergi, Noah menepuk sang Minotaur dan mengatakan kepadanya bahwa semuanya baik-baik saja sekarang. Lear mendekat menanyakan apakah sudah selesai dan apakah dia telah berhasil. Noah meminta maaf karena membuatnya menunggu dan mengatakan bahwa dia mungkin telah berhasil. Dia memeriksa panel statusnya dan melihat bahwa sang Minotaur tampak seperti monster normal, tetapi dia bertanya-tanya mengapa ada keterampilan bernama Subordination Chain yang terdaftar.
Keterampilan itu menjelaskan bahwa monster tersebut telah ditangkap melalui penangkapan monster, dan sekarang akan mengikuti perintah dari penjinak monster yang menangkapnya. Noah menghela napas lega, menyebutnya sangat praktis, dan kemudian memeriksa apakah ada yang berubah pada dirinya sendiri. Dia mendapati bahwa levelnya akhirnya meningkat setelah berteman dengan seekor monster. Meski begitu, dia menyadari masih banyak yang tidak dia mengerti dan bertanya-tanya berapa tingkat keberhasilan sebenarnya dari penangkapan monster. Saat dia tenggelam dalam pikiran, Lear dengan ceria memperkenalkan dirinya kepada rekan baru mereka, yang dibalas dengan geraman. Dia bertanya kepada Noah siapa nama teman baru mereka. Noah mengakui sang Minotaur tidak punya nama, dan melihat kekecewaan Lear, dia memutuskan untuk menamainya Milo. Sejak saat itu, Lear tersenyum, mengatakan bahwa itu adalah nama yang bagus. Setelah beberapa saat, Noah mengumumkan bahwa mereka akan terus bergerak menuju pintu keluar, dan baik Lear maupun Milo setuju. Beberapa saat kemudian, Milo membawa Lear di bahunya dan mengurus semua pekerjaan untuk Noah. Milo melawan monster-monster sementara Noah hanya menguap di latar belakang. Noah mengamati bahwa Milo sangat mahir dalam berjaga-jaga dan membersihkan reruntuhan dari jalur mereka. Dan yang harus dia tangani hanyalah beberapa monster yang berhasil menyelinap melewati pertahanan Milo. Pada satu titik, Noah mengambil seekor serangga besar dan melemparkannya ke arah Lear. Gadis itu menjerit dan terjatuh saat Noah tertawa, bertanya apakah dia takut dengan serangga. Lear bersikeras bahwa dia tidak takut, lalu berbalik dan melihat bercak darah di tanah. Dia memanggil Noah dan memintanya untuk memeriksanya. Noah menyentuh darah itu dan bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi pada para petualang di sekitar sana. Jejak itu berlanjut ke depan, jadi dia memberitahu Lear dan Milo untuk tetap waspada karena dia memiliki firasat buruk. Mengikuti jejak darah tersebut, mereka akhirnya menemukan seseorang tergeletak di tanah. Noah mengenali orang itu sebagai salah satu petualang yang dia selamatkan sebelumnya. Ketika dia mendekat, dia mendapati bahwa pria itu sudah mati. Lear memanggil lagi, setelah menemukan mayat lain, dan Noah memastikan bahwa gadis itu juga sudah mati. Sambil berdiri, Lear mengatakan bahwa jika dia ingat dengan benar, seharusnya ada satu anggota lagi. Noah memindai area tersebut dan akhirnya menemukan gadis terakhir. Gadis itu mengeluarkan suara lemah, dan Noah menyadari bahwa dia masih hidup. Sebelum dia bisa menghentikan Lear, gadis itu sudah berlari ke arahnya, bersikeras bahwa mereka harus menyelamatkannya. Tepat saat Lear mencapainya, seekor monster menerobos dinding dan menerjang ke arah mereka. Noah bergegas masuk dan memerintahkan Milo untuk menghancurkan monster itu. Milo bereaksi seketika dan mengalahkannya. Lear mulai berbicara, tetapi Noah memotongnya dan memberitahu dia serta Milo untuk tidak bergerak. Tiba-tiba, sambil melihat sekeliling, dia menyadari mereka telah dikepung. Noah melihat sesuatu yang berkilauan di udara dan segera menyadari bahwa itu adalah sekumpulan anak panah yang terbang ke arah mereka. Dia memikirkannya sejenak dan memahami bahwa satu-satunya yang akan menggunakan panah di area ini adalah para Red Cap. Sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, dia merasakan salah satu Red Cap menyelinap di belakangnya. Jadi dia dengan cepat berbalik dan mencengkeram leher makhluk itu. Setelah memastikan identitasnya, dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa sayang sekali dia sudah menjadi sangat terbiasa dengan kecepatan mereka. Dia menarik tinjunya ke belakang untuk memukul. Namun sebelum dia bisa menyerang, dia melihat anak panah lain melesat di udara langsung ke arah Lear. Noah memukul mundur sang Red Cap, tahu bahwa serangannya dangkal. Namun keselamatan Lear jauh lebih penting pada saat itu. Dia bergegas ke arahnya, menghindari anak panah yang datang, dan menoleh untuk melihat apakah dia tidak terluka. Dia segera menyadari bahwa gadis itu telah meringkuk erat di tanah seperti kura-kura yang terbungkus dalam posisi pelindung seperti kepompong. Lear meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan mendesaknya untuk fokus menyelamatkan orang yang terluka saja. Noah melompat ke udara dan memerintahkan Milo untuk menghancurkan penyerang mereka. Milo menggeram dan menyerjang maju dengan niat mematikan. Noah memutuskan untuk menyerahkan musuh-musuh kecil kepada Milo dan berkonsentrasi membantu gadis yang terluka. Ketika dia mencapainya, dia menyadari gadis itu masih bernapas. Dan ini belum terlambat. Sambil duduk di sampingnya, dia fokus pada penyembuhan. Dia tahu dia kurang memiliki bakat untuk sihir penyembuhan yang tepat, tetapi dia percaya pada cadangan mana miliknya yang besar. Dia berniat menuangkan mananya ke dalam tubuh gadis itu, untuk meningkatkan vitalitasnya sebanyak mungkin. Dia melihat pedang yang masih tertancap di tubuhnya, tetapi memilih untuk tidak mencabutnya dulu. Karena takut gadis itu akan kehilangan terlalu banyak darah, dia berencana untuk mencabutnya hanya setelah gadis itu pulih cukup untuk bisa bertahan. Lear mendekat dan bertanya tentang kondisi gadis itu. Noah menjelaskan bahwa dia butuh lebih banyak waktu untuk menyembuhkannya, tetapi dia akan baik-baik saja. Tiba-tiba, sang Red Cap dari sebelumnya mengeluarkan suara, mengingatkan Noah bahwa serangannya tadi tidak mematikan. Makhluk itu bergegas ke arahnya dan Noah menyadari ini adalah waktu yang buruk karena dia masih fokus pada penyembuhan. Namun, tepat saat sang Red Cap mencapai mereka, makhluk itu mengabaikannya sepenuhnya dan malah melesat ke belakangnya untuk menyerang monster lainnya. Noah terpana melihatnya bertarung di pihak mereka dan bertanya-tanya apakah makhluk itu tiba-tiba menjadi sekutu.
Dia memperhatikan kalung tulang yang sama di lehernya dan menyimpulkan bahwa semacam keterampilan telah aktif. Memutuskan untuk membiarkan sang Red Cap itu sendiri, dia mengalihkan kembali perhatiannya untuk menyembuhkan gadis itu, yang masih menjadi prioritas. Setelah beberapa saat, dia menghela napas lega dan memastikan bahwa kondisinya seharusnya sudah stabil untuk saat ini. Dia mendengar Milo menggeram di dekatnya dan bertanya apakah dia telah menghabisi musuh yang tersisa. Noah memujinya atas kerja bagusnya. Pada saat itu, sang Red Cap juga kembali, dan Noah memujinya juga, berkomentar bahwa dia akan mencari tahu dulu siapa atau apa itu. Dia menganalisis panelnya dan menemukan namanya. Galanka Dolan Herbert Griffith, diidentifikasi sebagai Goblin. Noah mendapati nama itu secara mengejutkan sangat panjang dan anehnya mengesankan untuk seekor Goblin. Dia bertanya-tanya dengan keras apa cerita di balik nama yang begitu rumit itu. Dan dari belakangnya, Lear berkomentar bahwa dia menganggapnya lucu. Noah tiba-tiba memahami sesuatu yang penting mengenai syarat untuk menjalin pertemanan dengan monster. Lear bertanya apa maksudnya, dan Noah menjelaskan bahwa baik pada Milo maupun Galanka, dia gagal menghabisi mereka dengan satu serangan, yang berarti kondisi tidak berdaya yang diperlukan agar keterampilan tersebut terpicu harus terjadi ketika monster berada di ambang kematian. Lear masih belum sepenuhnya menangkap poinnya ketika mereka mendengar seseorang bergerak. Baik dia maupun Lear menoleh untuk melihat gadis yang terluka itu perlahan duduk dan bergumam pelan. Ketika dia membuka matanya, Noah tersenyum lembut dan memberitahu dia bahwa dia akhirnya sudah bangun. Gadis itu mulai mengatakan sesuatu. Tetapi saat Milo muncul di belakang Noah, dia memekik ketakutan. Dia berdoa dengan panik meminta perlindungan dari kejahatan dan memohon agar Milo tidak memakannya, sambil bersikeras bahwa dia tidak akan terasa enak. Noah berhasil menenangkannya, dan setelah dia rileks, dia berterima kasih dengan tulus karena telah menyelamatkannya, mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dia memuji kebaikan pemuda itu dan bimbingan St. Muller sama yang memungkinkan mereka untuk bertemu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Marin Livals dan menanyakan nama Noah juga. Setelah berpikir sejenak, Noah memutuskan bahwa menjelaskan segalanya akan merepotkan. Jadi, dia hanya memperkenalkan dirinya sebagai Noah dan menyatakan bahwa dia adalah seorang penjinak monster. Marin tampak bingung, mendorong Noah untuk memperjelas bahwa penjinak monster memiliki kemampuan untuk menjinakkan monster dan menjadikan mereka sekutu, persis seperti Milo dan Red Cap yang telah dia lihat. Dia meyakinkannya bahwa tidak perlu takut pada mereka. Gadis itu mulai berbicara lagi, tetapi perhatiannya teralihkan ke mayat anggota kelompoknya yang tergeletak di dekatnya. Dia mendekati jenazah Kite dan berdoa agar jiwanya beristirahat dengan tenang. Noah bertanya dengan lembut apakah dia sudah mengenal mereka sejak lama. Marin menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa dia baru bepergian dengan mereka selama beberapa hari. Tetapi Kite sangat baik, membimbingnya melewati dunia petualangan yang tidak dikenalnya. Julia juga memperlakukannya dengan hangat, membuat kedua rekannya itu sangat berharga baginya. Noah ragu-ragu sebelum mengatakan kepadanya bahwa meskipun mungkin dia lancang, gadis itu tidak perlu khawatir. Mereka akan mengantarnya ke pintu keluar karena mereka juga menuju ke arah sana. Merasa sangat tersentuh, Marin tiba-tiba meraih tangannya dengan air mata mengalir di wajahnya dan berterima kasih dengan sungguh-sungguh. Genggamannya secara mengejutkan sangat kuat, hampir cukup bagi Noah untuk merasakan secara fisik kekuatan di balik emosinya. Lear menyaksikan pemandangan itu dengan ekspresi merajuk, jelas merasa tidak senang. Marin berbalik ke arah pintu keluar, siap untuk pergi, sementara Noah melirik ke arah Lear dan bertanya apa yang mengganggunya. Lear memalingkan muka dengan ekspresi kesal dan bergumam bahwa itu bukan apa-apa, meskipun wajah marahnya berkata sebaliknya. Beberapa saat kemudian, mereka sedang dalam perjalanan keluar dari penjara bawah tanah ketika Marin bertanya apakah Noah sama memasuki tempat berbahaya seperti itu hanya dengan pelayan di sampingnya. Lear membenarkannya. Marin kemudian bertanya mengapa hanya mereka berdua yang pergi ke reruntuhan berbahaya seperti itu. Noah tahu dia tidak bisa mengatakan padanya bahwa dia ingin berhenti menjadi pahlawan. Jadi dia hanya mengatakan padanya bahwa hal itu terjadi begitu saja. Marin berkomentar bahwa bahkan pemuda itu memiliki sesuatu yang tidak bisa dia bicarakan, lalu segera meminta maaf atas ketidaksopanannya. Noah meyakinkannya bahwa dia tidak keberatan. Sementara Milo terus membunuh monster di sepanjang jalan, Marin bertanya kepada Noah berapa peringkatnya saat ini. Noah berpikir sejenak dan mengakui bahwa dia masih peringkat pemula, tetapi kemudian bertanya-tanya apakah gadis itu sedang mengujinya. Marin menatapnya dan bersikeras bahwa dia yakin pemuda itu pasti memiliki peringkat yang sangat tinggi jika dia bisa menjinakkan seorang Minotaur. Saat mereka melanjutkan percakapan, seekor monster serigala tiba-tiba menyerbu ke arah mereka, tetapi Noah bereaksi tepat waktu dan menghancurkannya seketika. Marin meraih lengan Noah dan berseru bahwa dia tahu pemuda itu sangat kuat. Noah panik dan bertanya apakah dia benar-benar berpikir begitu, sementara Lear mengawasi mereka dalam diam dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, mereka memantapkan diri dan saling mengingatkan bahwa pintu keluar sudah tidak jauh lagi. Noah mencoba menyemangati mereka dan menjaga semangat mereka tetap tinggi. Akhirnya, mereka muncul di atas tanah dan disambut oleh sinar matahari yang cerah di atas kepala. Marin meminta maaf karena telah memperlambatnya dan membuatnya menyesuaikan langkah dengan langkahnya.
Noah mengatakan padanya bahwa itu tidak apa-apa dan mereka juga tidak sedang terburu-buru. Dia menyarankan agar gadis itu naik kereta kembali ke kota terdekat karena daerah di sekitar mereka tampaknya merupakan tempat wisata yang populer. Marin tampak kecewa dan bertanya apakah pemuda itu tidak ikut dengannya. Noah menjelaskan bahwa mereka lebih suka mengikuti insting saat bepergian, jadi mereka jarang menggunakan kereta, terutama sekarang karena mereka memiliki Milo dan Galanka. Noah tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi dia tahu dia tidak memiliki bukti identitas atau dokumen resmi untuk memverifikasi identitasnya, membuatnya tidak punya pilihan selain menghindari situasi apapun yang memerlukan verifikasi. Dia juga tidak ingin publik tahu bahwa dia adalah seorang pahlawan, jadi dia telah menghindari kereta dan gerbang kota serta terpaksa berkemah di luar kota. Namun, dia sangat ingin Lear bisa tidur di tempat tidur yang empuk sesegera mungkin. Marin tampak kecewa lagi, dan Noah menyadari bahwa gadis itu manis dan merasa tergoda untuk mengantarnya. Namun sebelum dia bisa memutuskan, dia merasakan cubitan tiba-tiba di punggungnya. Pikirannya terputus, dan dia melonjak kesakitan, bertanya kepada Lear mengapa dia mencubitnya. Lear berdiri diam dengan wajah cemberut. Marin berterima kasih kepada Noah sekali lagi, memberkatinya, dan mereka akhirnya berpisah. Noah pergi bersama yang lainnya. Marin duduk di bangku dan menyadari betapa beruntungnya dia bisa kembali hidup-hidup dari situasi yang mengancam nyawa seperti itu. Dia mengerti bahwa satu langkah salah saja akan membuatnya mati seperti Kite dan Julia. Dia mencoba menepis pikiran itu dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus mendapatkan buku itu bagaimanapun caranya. Dia duduk dengan tenang, berpikir mendalam tentang buku pekerjaan suci. Beberapa saat kemudian, Noah sedang berjalan bersama yang lain ketika dia berkomentar bahwa jalannya mulai membaik. Lear setuju. Noah memikirkannya dan berkomentar bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bepergian melalui daerah ini, yang termasuk dalam wilayah kerajaan Alphans. Dia menyarankan agar mereka mencari tempat untuk beristirahat, lebih baik di dekat tepi air, di mana mereka bisa mendirikan kemah. Dia memberitahu Lear bahwa dia akan bertanggung jawab menyiapkan makanan sementara dia memberitahu Galanka bahwa tugas pengintaian ada padanya. Galanka segera mengikuti perintah, memanjat pohon dengan kecepatan luar biasa untuk mengintai area tersebut. Dia menunjuk ke suatu arah dan tak lama kemudian mereka mencapai tepi air yang tenang dan jernih. Noah mengatakan dia akan pergi mencari bahan-bahan untuk makan malam mereka dan menyarankan agar Lear menggunakan kesempatan ini untuk mandi atau bersantai. Lear ragu-ragu dan bertanya apakah itu benar-benar tidak apa-apa. Noah mengatakan itu sepenuhnya baik-baik saja karena dia yang akan memasak untuk mereka. Dan lagi pula, dia juga perlu bekerja untuk mendapatkan bagian makanannya. Dia memerintahkan Galanka untuk menjaga Lear dan memanggil Milo untuk ikut bersamanya. Sebelum pergi, Noah bertanya kepada Lear apa yang dia inginkan untuk makan malam. Lear mengatakan dia ingin daging, dan Noah tertawa, menganggap permintaannya sederhana dan praktis. Dia bergegas maju dan menantang Milo untuk berlomba melihat siapa yang akan mencapai mangsa mereka terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, mereka sedang mencoba menangkap mangsa ketika mereka mendengar suara dentuman berat. Noah mendekat untuk menyelidiki dan menemukan seekor ogre. Milo menggeram dan bersiap menyerang, tetapi Noah menghentikannya dan mengatakan dia akan menangani ogre itu sendiri. Dia mengerti bahwa ogre biasanya bergerak dalam kelompok, tetapi dia beruntung menemukan yang sendirian. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji teorinya tentang persyaratan keterampilan penjinakan. Noah melompat turun dan menyerbu ke arah ogre dengan niat menahan kekuatannya dan menghindari titik-titik lemahnya. Serangannya membuat ogre itu terpental ke pohon di dekatnya. Noah mengamati hasilnya dan senang melihat bahwa ogre tersebut tidak berubah menjadi partikel sihir, yang berarti dia telah berhasil menahan diri dan membawanya ke ambang kematian. Keterampilan subordination chain aktif dengan sempurna, mengonfirmasi bahwa kondisi tidak berdaya yang dibutuhkan oleh keterampilan tersebut merujuk pada kondisi mendekati kematian. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia mendengar sebuah suara dan menyadari itu adalah sang ogre yang sedang berbicara. Sang ogre meminta Noah untuk memberinya perintah. Noah berdiri mematung karena terkejut sementara Milo menepuk punggung sang ogre dan menyatakan bahwa dia akan mengajarinya segalanya dengan benar, dan bahwa sang ogre akan menjadi adiknya mulai sekarang. Noah memperhatikan dengan tidak percaya, lalu tiba-tiba berteriak, bertanya sejak kapan mereka bisa berbicara bahasa manusia. Milo menjelaskan bahwa mereka tetap tidak bisa berbicara bahasa manusia. Sebaliknya, Noah lah yang telah berubah. Noah terkejut dan baru menyadari bahwa dia bisa mengerti ucapan monster karena levelnya telah meningkat. Milo tertawa dan berkata, Noah pasti sangat menikmati membuat ekspresi rumit seperti itu. Sebelum Noah bisa menjawab, dia melayang sedikit di udara untuk memprotes. Tetapi Milo tiba-tiba mendorongnya langsung ke dalam air. Noah mengumpat dan memperingatkan Milo untuk mengingat hal ini. Sambil panik di dalam air, dia menyadari bahwa airnya sama sekali tidak dalam. Dia bergumam bahwa orang lain pasti sudah tenggelam dan kemudian berbalik, hanya untuk melihat Lear berdiri di sana tanpa pakaian. Noah membeku dan dengan canggung bertanya bagaimana keadaannya, berkomentar bahwa lucu sekali bertemu dengannya di sana. Ketika dia melihat ekspresi gadis itu menggelap, dia segera merangkak keluar dari air, bersikeras bahwa itu semua adalah kesalahpahaman dan kesalahan Milo. Tapi kemudian,
Galanka memanggilnya, dan Noah menyadari dia bisa memahaminya sekarang juga. Noah meminta bantuan kepada Galanka, tetapi Galanka dengan sungguh-sungguh menyuruhnya untuk bunuh diri saja. Noah berdiri terkejut, tidak mampu memahami apa maksudnya. Galanka menjelaskan bahwa adalah tugas seorang bawahan untuk mengoreksi tuannya ketika sang tuan melakukan dosa berat. Jadi dia meminta Noah untuk bertanggung jawab dan mati. Noah berteriak bahwa semua orang telah salah paham dengan situasinya. Galanka melanjutkan dengan mengatakan dia akan mengikuti tuannya dalam kematian nanti, karena melakukan dosa gagal menghentikannya mengintip wanita yang sedang mandi. Lear menambahkan bahwa dia kecewa padanya. Noah berteriak dan mengumpat Milo karena telah menempatkannya dalam situasi yang mengerikan ini. Marin sedang dalam perjalanan kembali ke wilayahnya ketika dia mendengar orang-orang bergosip tentang misi itu dan bagaimana misi tersebut telah ditunda lagi. Seseorang meminta konfirmasi apakah mereka sedang membicarakan misi eksplorasi reruntuhan Lil Carlo. Orang lain menambahkan bahwa bahkan petualang peringkat S yang dikenal sebagai si badai mengamuk Christ telah menolak untuk mengambilnya. Seorang pejalan kaki mengklaim dia melihat sebuah kelompok menerimanya terakhir kali, tetapi orang lain segera berkomentar bahwa tidak diragukan lagi mereka pasti sudah mati sekarang. Marin diam-diam mendengarkan percakapan mereka dan merasakan hatinya hancur karena depresi. Dia akhirnya tiba di ibu kota Kekaisaran Draos, Kolkarta, sebuah kota besar yang berfungsi sebagai pusat sistem peradilan dan markas besar tentara kekaisaran. Selain tanggung jawab ini, kota tersebut adalah rumah bagi gereja utama agama Mueller, yang penganutnya tersebar di seluruh benua. Katedral besar ini selalu disebut sebagai Katedral St. Audriana. Marin memasuki gereja dan mengumumkan bahwa dia telah kembali. Dua pendeta wanita mendekatinya dan berkata bahwa mereka lega dia selamat. Marin berbalik dan bertanya di mana ayahnya, atau lebih tepatnya di mana Yang Mulia berada saat ini. Salah satu pendeta menjawab bahwa dia yakin Yang Mulia masih berada di dalam ruang doa. Marin meminta agar mereka mengatur audiensi dengannya dan menyatakan bahwa dia akan membersihkan dirinya sementara itu. Setelah mandi dan berganti pakaian, Marin merasa segar dan lega, diam-diam bersyukur karena dia masih hidup. Sesaat kemudian, dia duduk di hadapan Yang Mulia di ruang audiensi dan menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah dikabulkan untuk bertemu. Yang Mulia bernama Rookia Linifals menatapnya dengan ekspresi bosan serta acuh tak acuh dan berujar bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan kesopanannya, mendesak gadis itu untuk segera menyampaikan temuannya. Marin meminta maaf dan melaporkan bahwa dia tidak dapat menyelesaikan misi yang telah ditugaskan kepadanya, bahkan dengan para petualang yang telah mendampinginya. Dia menjelaskan bahwa meskipun mereka berhasil mencapai reruntuhan, kedua rekannya tewas di sana, dan dia sendiri hampir mati juga, tetapi jiwa yang baik telah menyelamatkannya di saat-saat terakhir. Yang Mulia menyarankan untuk mengirim sekelompok petualang baru lagi dan menegaskan bahwa Marin harus mendapatkan buku pekerjaan suci tanpa gagal. Ekspresi Marin menegang dan dia bersikeras bahwa tempat itu jauh terlalu berbahaya. Bahkan dengan imbalan yang ditetapkan sebesar 50 koin emas yang murah hati, hanya dua petualang yang menerima misi tersebut baru-baru ini dan keduanya tewas karenanya. Yang Mulia bertanya apakah reruntuhan Lil Carlo benar-benar sedahsyat itu. Marin menjelaskan bahwa tempat itu adalah tempat mengerikan yang dihindari bahkan oleh petualang peringkat S. Dia menambahkan bahwa hanya ada 28 petualang peringkat S di seluruh dunia dan mereka dianggap sebagai legenda hidup. Bahkan seseorang seperti dirinya yang kurang pengetahuan duniawi tahu tentang para pahlawan ini yang namanya tertulis di halaman-halaman buku cerita. Dia lebih lanjut bersikeras bahwa misi itu mustahil bagi seseorang seperti dia, terutama karena pahlawan yang sama yang bisa mengalahkan naga dengan satu serangan dan menaklukkan waif besar pun telah menolak misi ini. Yang Mulia mendengarkan dengan tenang sebelum menyarankan agar hadiahnya ditingkatkan 10 kali lipat, menaikkannya menjadi 500 koin emas. Marin terkejut dan tidak percaya ayahnya bersedia melakukan tindakan ekstrim, seperti itu hanya untuk memastikan adik laki-lakinya mewarisi tahta kepausan. Dia tahu bahwa ayahnya tidak dilahirkan dengan kelas suci paus. Namun menurut ramalan yang diterima nenek moyang mereka dari Mueller sama, kandidat posisi kepausan harus menemukan buku pekerjaan suci sebelum mereka dapat mewarisi peran tersebut. Kakeknya telah menjadi paus melalui metode yang sama. Dan sekarang giliran adik laki-lakinya untuk melanjutkan tradisi panjang keluarga Linifals. Namun Marin bertanya-tanya mengapa harus dia yang mempertaruhkan nyawa demi adiknya. Dia meminta maaf sebelum mengajukan pertanyaan kepada Yang Mulia. Dia mengizinkannya bicara. Marin bertanya apakah mereka sengaja menyembunyikan fakta bahwa misi tersebut datang langsung dari paus dan malah menyajikannya sebagai misi eksplorasi reruntuhan biasa. Yang Mulia membenarkan bahwa dia benar dan menyatakan bahwa tidak boleh ada yang menemukan kebenarannya. Marin ragu-ragu saat dia menunjukkan bahwa hadiah 500 koin emas untuk misi biasa jauh terlalu mencurigakan, terutama mengingat misi penaklukan naga biasanya hanya berhadiah 1 koin emas. Yang Mulia tiba-tiba memotongnya dan bertanya apakah dia secara tidak langsung mengatakan bahwa dia tidak bisa menyelesaikan misi tersebut. Marin panik dan dengan cepat bersikeras bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Yang Mulia memerintahkannya untuk membawa kembali buku kelas suci itu dengan cara apapun. Marin setuju, meskipun dia tahu bahwa tidak akan ada orang yang mau menerima misi mematikan seperti itu. Pada saat itu, wajah Noah terlintas di benaknya.
Dia berpikir pemuda itu tampak seperti orang yang benar-benar baik, seseorang yang mungkin bisa dia dekati dan mintai bantuan dengan sopan. Yang Mulia menatapnya dan bertanya apakah dia memiliki hal lain untuk dilaporkan. Marin kemudian bertanya apakah dia pernah mendengar tentang kelas suci yang dikenal sebagai monster Tamer. Yang Mulia tidak mengerti apa maksudnya. Marin menjelaskan bahwa pelancong baik hati yang menyelamatkan nyawanya memperkenalkan diri sebagai seorang penjinak monster. Tetapi dia tidak sempat menanyakan detail tambahan apapun kepadanya. Yang Mulia bertanya apakah dia setidaknya tahu namanya. Marin berpikir sejenak dan ingat bahwa dia memperkenalkan dirinya sebagai Noah Whitefield. Di sisi lain kejadian, Noah sedang berlutut di tanah dan bertanya kepada Lear berapa lama dia harus tetap berada dalam posisi memalukan itu. Galanka berdiri di samping Lear dan menyarankan agar Noah bersikap seperti seorang pria sejati dan mengakui dosanya sekarang. Noah menunjuk ke arah Milo yang berdiri di sampingnya dan berargumen bahwa semuanya terjadi karena Milo telah mendorongnya dari tebing. Milo segera membela diri, bersikeras bahwa itu hanya dorongan ringan. Dan lagi pula, dia tidak pernah membayangkan bahwa tuannya, Noah, akan terdorong dengan begitu mudah. Noah berteriak balik dengan frustrasi, mengklaim bahwa dia sedang melamun pada saat itu, dan dorongan tiba-tiba itu membuatnya tidak punya waktu sama sekali untuk menghindar. Pertengkaran mereka berlanjut tanpa henti sampai Lear menghentakkan kakinya ke tanah, mengagetkan mereka berdua sekaligus. Dia menatap Noah dan menyatakan bahwa dia masih belum menunjukkan penyesalan yang pantas. Sementara Galanka mencabut belatinya dan berkomentar bahwa akhirnya tiba saatnya untuk penghakiman, Noah panik, bersikeras bahwa dia akhirnya mendapatkan buku keterampilan suci yang telah dia cari selama 5 tahun penuh dan menuntut untuk tahu mengapa Galanka ingin dia mati hanya 2 minggu setelah mencapai tujuan yang telah lama dinanti-nantikan itu. Dia bahkan bertanya apakah Galanka menganggapnya tidak lebih dari seekor jangkrik. Lear dengan santai berkomentar bahwa dia memang sama berisiknya dengan jangkrik. Noah mati-matian mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menunjukkan bahwa Milo telah mengaku mendorongnya. Jadi hal ini harus dianggap sebagai faktor yang meringankan dan oleh karena itu membebaskannya dari kesalahan. Lear tampak tidak terkesan dan mengklaim dia tidak mengerti sepatah kata pun yang diucapkan Milo. Namun, Galanka mengangguk penuh pertimbangan dan mengumumkan bahwa dia memahami penalaran gadis itu dan berdasarkan faktor yang meringankan, Noah dijatuhi hukuman berat berupa tusukan mata. Noah tersentak ngeri, membayangkan rasa sakitnya, dan mengeluh bahwa akan butuh waktu selamanya baginya untuk sembuh dari sesuatu yang se-ekstrem itu. Galanka dengan tenang meyakinkannya untuk tidak khawatir, menyatakan bahwa Lear akan merawatnya selamanya jika diperlukan. Noah berteriak jengkel, bersikeras bahwa bukan itu masalahnya sama sekali. Lear berhenti sejenak untuk berpikir dan kemudian menyatakan bahwa Noah jauh terlalu egois. Noah menatapnya dengan bingung dan bertanya apa yang ingin dia lakukan. Sebelum dia bisa memahami apapun, Lear mendekat, duduk di pangkuannya dengan punggung menghadap ke arahnya, menyerahkan sisir rambut, dan memerintahkannya untuk menyisir rambutnya saat itu juga sebagai hukuman. Dia menambahkan bahwa pemuda itu akan bertindak sebagai pelayannya untuk sementara waktu. Noah tidak tahu bagaimana dia harus merespons, tetapi akhirnya setuju. Milo menghela napas lega, mengatakan bahwa ini adalah hasil terbaik yang mungkin terjadi. Sementara Galanka menyatakan bahwa kasus tersebut sekarang secara resmi ditutup, Noah melotot ke arah mereka dalam diam, bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lakukan padanya hari ini. Lear menatap Noah dan bertanya apakah dia sudah bisa mengerti apa yang dikatakan Milo dan yang lainnya sekarang. Dia menambahkan bahwa ada monster baru yang hadir, monster yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sang ogre mengeluarkan suara aneh, tetapi Noah menyuruhnya diam agar dia bisa menganalisisnya dengan benar. Noah mempelajari panelnya dan memberitahu Lear bahwa nama monster itu adalah Chapie, yang ditanggapi dengan gembira oleh gadis itu, menyebutnya lucu. Noah kemudian menyadari bahwa levelnya sendiri telah naik dan dia juga telah mendapatkan keterampilan baru. Itu adalah keterampilan pemahaman bahasa monster yang memungkinkannya untuk memahami bahasa monster tertentu. Noah berpikir itu adalah keterampilan paling praktis dan berguna yang dia peroleh sejauh ini. Lear menyela pikirannya dan menyuruhnya berhenti untuk saat ini, mengatakan dia akan mengurus sisanya sendiri. Dia berdiri tiba-tiba dan menginstruksikannya untuk pergi mandi sementara dia menyiapkan makan malam. Noah bertanya apakah dia benar-benar yakin tentang itu. Lear mengonfirmasi bahwa dia yakin, terutama karena pemuda itu bau. Beberapa saat kemudian, setelah mereka semua selesai makan malam, Noah berkomentar bahwa makanannya lezat. Lear sudah tertidur lelap, dan Noah menatapnya dengan cemas, berpikir bahwa meskipun mereka telah mendapatkan rekan baru dan bebannya berkurang, gadis itu masih memaksakan tubuh dan sarafnya jauh terlalu keras. Dia menginstruksikan Galanka dan Milo untuk tidak membiarkan satu monster pun lolos dari pengawasan mereka. Galanka mengeluh bahwa Noah jauh terlalu berisik, sementara Chapie dengan antusias mengatakan dia akan melakukan yang terbaik. Noah mengamati mereka dengan puas dan menyadari betapa bagusnya mereka bertiga memiliki kepribadian yang begitu beragam. Milo sangat jujur, Galanka tenang dan terkendali, dan Chapie lembut serta pemalu. Noah menguap, merasakan kantuk merayap masuk, dan mengatakan bahwa dia mengandalkan mereka untuk berjaga malam itu. Keesokan paginya, Noah memberitahu mereka semua bahwa hutan akan menjadi jauh lebih lebat mulai saat ini,
yang akan memudahkan monster lain untuk menyergap mereka, jadi mereka hanya akan melakukan perjalanan selama hari masih terang. Dia juga menyarankan mereka untuk mencari tempat terbuka di mana mereka bisa berkemah untuk malam itu, dan mencapai kerajaan tetangga sesegera mungkin. Beberapa saat kemudian, saat mereka bergerak lebih dalam ke dalam hutan, Galanka mendekatinya dan bertanya apakah dia bisa meminta waktunya sebentar. Noah memberinya anggukan untuk melanjutkan. Galanka meminta izin untuk menyatakan kesetiaannya sekali lagi dan bertanya, apakah dia juga boleh meminta satu bantuan kecil. Noah menyuruhnya untuk melanjutkan dan mengatakannya. Galanka mengumpulkan keberaniannya dan menyatakan bahwa dia ingin menjadi seorang ksatria. Noah terkejut dan bertanya apakah maksud Galanka dia menginginkan seekor kuda atau sesuatu yang serupa. Galanka menjelaskan bahwa dia ingin bertarung dengan gagah berani dalam pertempuran di atas punggung kuda. Jadi dia bertanya kepada Noah apakah suatu hari nanti dia bisa menjinakkan monster yang layak untuk ditunggangi. Noah mendengarkan dengan sabar dan menyadari bahwa yang dimaksud Galanka adalah sesuatu yang mirip dengan penunggang goblin. Dia meyakinkan Galanka bahwa dia akan memberitahunya jika mereka menemukan tunggangan yang cocok. Galanka segera ceria dan berterima kasih kepada Noah atas kebaikannya. Setelah Galanka berjalan ke depan, Lear bertanya kepada Noah apa yang dia katakan. Noah menjelaskan keinginan Galanka untuk menjadi seorang ksatria. Lear berkomentar bahwa itu terdengar luar biasa, sementara Milo mengejek Galanka karena memohon tanpa rasa malu kepada Noah. Galanka mengatupkan giginya dan membalas bahwa permintaan seperti itu adalah harga kecil yang harus dibayar untuk kesetiaan. Dan lagi pula, Milo sama sekali tidak punya hak untuk mengatur apa yang harus atau tidak boleh dia lakukan. Keduanya terus bertengkar, saling memanggil dengan nama-nama konyol. Lear dan Noah melihat mereka dalam diam sampai Lear berkomentar bahwa Milo akan sangat cocok sebagai bandit. Noah setuju dengan sepenuh hati, tetapi pada saat itu, Chapie menyela mereka dan menyatakan bahwa dia juga ingin berguna bagi Noah. Noah tertawa lembut dan menyuruhnya melakukan segala hal sesuai kecepatannya sendiri. Lear berpikir sejenak dan bertanya apakah Chapie adalah laki-laki. Noah mempertimbangkannya dan berkata bahwa dia kemungkinan besar adalah laki-laki. Lear kemudian memberitahu Chapie untuk berhenti menjadi penakut jika dia benar-benar laki-laki dan memintanya untuk memberikan tangannya. Chapie menggeram malu-malu tetapi mengulurkan tangannya. Lear memegang jari kelingkingnya dan tersenyum hangat padanya. Sementara Noah menyaksikan adegan itu dan menyadari bahwa Lear sendiri akan menjadi penjinak monster yang hebat. Beberapa saat kemudian, mereka melanjutkan berjalan dan segera menyadari bahwa mereka telah mencapai sebuah desa. Noah berkomentar bahwa dia tidak pernah menyangka akan menemukan sebuah desa yang tersembunyi begitu jauh di dalam hutan, terutama desa yang tampaknya dijaga dengan ketat. Mereka mendekat dengan hati-hati dan melihat seseorang sedang bekerja di dekat sana. Namun saat Noah mulai berbicara, orang tersebut melarikan diri bersama beberapa orang lainnya, berteriak bahwa monster telah menyerang lagi. Noah segera menyadari bahwa dia seharusnya tidak membawa Milo, Galanka, dan Chapie bersamanya ke tempat terbuka. Sementara Milo dengan santai bertanya apakah mereka harus mengejar penduduk desa yang melarikan diri itu karena mereka sedang lari. Semua orang di desa dengan cepat menutup pintu dan jendela mereka. Kemudian seseorang dari atas atap berteriak agar mereka berhenti. Noah menghela napas berat dan bergumam bahwa ini akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Orang itu ternyata adalah seorang gadis yang meragukan apakah mereka bisa memahami kata-katanya, dan dia memperingatkan mereka untuk meninggalkan desa tersebut. Noah melangkah maju dan menjelaskan bahwa itu tidak apa-apa karena monster yang bersamanya adalah teman-temannya dan tidak akan menyakiti siapapun. Mata gadis itu membelalak kaget saat dia menyadari mereka bisa memahaminya. Noah memperkenalkan dirinya dan menyatakan bahwa dia adalah seorang penjinak monster. Gadis itu terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar mengharapkannya untuk percaya pada klaim tersebut. Noah menatapnya lebih teliti dan menyadari bahwa dia adalah seorang peri. Peri itu mengangkat panahnya ke arah mereka dan menyatakan bahwa baik manusia maupun monster dianggap sebagai musuh di mata mereka. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa sekarang setelah mereka menemukan desa tersembunyi itu, mereka harus mati. Tidak ada yang menyadari bahwa sekelompok monster sedang menyerbu ke arah mereka dari hutan. Peri itu memberitahu Noah bahwa mereka harus mati, dan sebelum dia bisa menjelaskan apapun, dia melepaskan anak panah ke arahnya. Milo menangkap anak panah itu dengan mudah dan mematahkannya menjadi dua. Noah menghela napas lega dan berkomentar bahwa setiap orang yang pernah menunjukkan permusuhan padanya, baik manusia maupun monster, selalu berakhir mati di tangannya. Dia kemudian bertanya padanya apakah dia yakin ingin melakukan ini. Peri itu ragu-ragu sejenak, tetapi bersikeras bahwa dia tidak akan tergoyahkan oleh apa yang dia sebut sebagai ancaman murahan. Dia menyadari kawanan yang mendekat dan bergumam frustrasi bahwa itu adalah makhluk-makhluk itu lagi. Noah tidak mengerti apa maksudnya pada awalnya, tetapi kemudian dia mendengar suaranya. Dia berbalik dan melihat sekawanan anjing liar menyerbu ke arah mereka. Sebelum dia bisa bereaksi, peri itu menembakkan rentetan panah ke arah anjing-anjing liar tersebut, membunuh mereka dengan cepat. Dia terus menembak dan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan cakar kotor mereka menyentuh desanya lagi. Noah menghela napas lega dan berkomentar bahwa dia sangat terampil dengan busurnya dan berasumsi kelasnya kemungkinan besar adalah pemburu atau pemanah.
Namun dia juga menyadari bahwa jumlah musuh terlalu banyak untuk ditangani sendiri oleh gadis itu. Dia menginstruksikan Galanka dan Milo untuk mengirim anjing-anjing itu menemui pencipta mereka. Keduanya menyerbu maju atas perintahnya, berlomba satu sama lain untuk mendapatkan kehormatan menjadi yang pertama menumpahkan darah. Chapie kemudian melangkah maju dan meminta izin kepada Noah untuk bergabung. Noah memberitahu Chapie dan Lear untuk tetap di belakang untuk saat ini. Mereka berdua tampak kecewa, tetapi Noah tersenyum dan memberitahu Chapie untuk melindungi Lear bagaimanapun caranya karena dia mengandalkannya. Chapie menjadi bersemangat dan menyatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Sementara Lear menjawab bahwa dia akan melindungi Chapie sebagai imbalannya. Noah tampak bosan dan berkomentar bahwa akan lebih baik jika mereka diam saja sementara Galanka dan Milo menangani anjing-anjing liar itu. Milo menyerang dan sesumbar bahwa tidak ada yang bisa lolos dari kemurkaannya. Bertanya kepada Noah bagaimana serangannya tadi, sementara Galanka mengkritiknya, mengatakan serangan itu tidak memiliki keanggunan sama sekali. Pertengkaran mereka berlanjut sampai Noah menyela dan menyuruh mereka untuk menganggap serius situasinya. Sementara itu, peri itu tidak dapat memahami sihir macam apa ini atau mengapa mereka bertarung bersama monster. Noah menatapnya dan menjelaskan bahwa dia sudah memberitahunya bahwa mereka ini adalah teman-temannya. Gadis itu merasa hal tersebut mustahil untuk dipercaya. Galanka terus menyerang anjing-anjing liar, tetapi kehilangan satu, membiarkannya menyerbu langsung ke arah Noah. Menyadari kesalahannya, Galanka memanggil Noah untuk meminta bantuan. Noah menjawab bahwa dia tidak keberatan karena dia telah berencana untuk menjadikan salah satu anjing itu rekan mereka sejak awal, meskipun dia segera menyadari bahwa dia tidak tahu cara menjinakkannya. Dia berpikir bahwa mereka begitu lemah sehingga meskipun dia menahan pukulannya, mereka mungkin tidak akan selamat dari serangannya. Ketika anjing liar itu mencapainya, Noah menghentikannya dengan kakinya, membuatnya jatuh terguling ke tanah. Beberapa saat kemudian, dia menyadari bahwa rencananya telah berhasil dengan sempurna sementara Lear tampak sedih melihat anjing yang terjatuh itu. Noah memperhatikan ekspresinya dan menjelaskan bahwa itu tidak bisa dihindari karena itu adalah monster, dan lagi pula, keterampilannya telah berhasil diaktifkan. Lear mengabaikannya dan bersikeras bahwa anjing liar itu lucu dan dia ingin menamainya sendiri. Noah menyuruhnya menunggu agar dia bisa menganalisisnya terlebih dahulu karena monster itu mungkin sudah memiliki nama. Ketika dia menganalisis anjing tersebut, dia mengetahui bahwa namanya adalah Bo. Lear mengeluh bahwa itu adalah nama yang buruk dan masih ingin menamainya sendiri. Noah mengabaikannya dan merenungkan bahwa monster yang hidup dalam kelompok seperti goblin, ogre, atau anjing liar biasanya sudah memiliki nama individu, sedangkan monster soliter seperti Milo tidak memilikinya. Peri itu memperhatikan semuanya dari atap, berjuang untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dia bertanya-tanya mengapa monster yang mencoba menyerang Noah beberapa saat sebelumnya tiba-tiba mengibaskan ekornya ke arahnya. Dia mulai bertanya-tanya apakah pemuda itu benar-benar seorang penjinak monster. Milo segera mengumumkan bahwa pertarungan telah berakhir dan mengklaim kemenangan. Galanka berargumen bahwa Milo hanya membunuh 43 sementara dia sendiri telah membunuh 44. Lalu mengejek Milo dengan bertanya apakah tubuhnya begitu penuh otot sehingga otaknya juga terbuat dari otot. Perdebatan mereka dimulai lagi sampai Noah menghentikan mereka. Peri itu, di sisi lain, menyadari bahwa adalah sebuah keajaiban bagi seorang penjinak monster untuk tiba di desa mereka pada waktu yang sesempurna itu. Bo si anjing liar memperkenalkan dirinya kepada anggota kelompok lainnya sementara peri itu melompat turun dari atap dan bertanya kepada Noah, apakah dia benar-benar seorang penjinak monster. Noah membenarkannya dan saat dia mengatakannya, peri itu membungkuk hormat di hadapannya. Noah panik dan bertanya mengapa dia membungkuk, sementara gadis itu dengan mendesak memintanya untuk menyelamatkan dan membantu desanya. Dia segera menyadari betapa kasarnya ucapannya dan meminta maaf sebelum memperkenalkan dirinya sebagai Alisa dan menjelaskan bahwa dia adalah seorang pemanah. Noah memperkenalkan dirinya dan juga Lear. Alisa meminta mereka untuk membiarkannya menyampaikan rasa terima kasih yang pantas atas bantuannya tadi. Tetapi Noah mengatakan itu tidak apa-apa dan dia tidak keberatan. Gadis itu kemudian mengalihkan topik dan menjelaskan bahwa meskipun mereka telah berhasil menjaga desa peri tersembunyi mereka agar tidak ditemukan sejauh ini, sekarang desa itu hanya berisi anak-anak dan orang tua tanpa ada orang lain yang tersisa selain dirinya. Noah memperhatikan ekspresi sedihnya dan dengan lembut bertanya apa yang telah terjadi. Alisa menjelaskan bahwa sekitar setahun yang lalu, seekor naga telah mengklaim wilayah mereka sebagai domainnya. Dan sejak saat itu, desa mereka terus-menerus diserang oleh monster yang mirip dengan yang baru saja mereka lawan. Noah terkejut saat mendengar penyebutan naga dan merenungkan bahwa monster biasanya hidup dalam kelompok hanya dengan spesies mereka sendiri. Namun, monster tingkat tinggi terkadang menempati bagian tanah sebagai wilayah kekuasaan mereka, menyebabkan monster dari berbagai ras berkumpul di bawah mereka, membentuk kawanan campuran yang sangat besar. Dalam kasus terburuk, monster seperti itu memusnahkan semua makhluk hidup di sekitar mereka. Dan contoh terburuk dari penguasa semacam itu adalah naga. Noah menyadari bahwa naga bahkan tidak memiliki tempat berburu yang tetap karena mereka bisa terbang bebas. Dia merasa sangat sedih untuk penduduk desa karena semua ini bukan salah mereka. Mereka hanya sedang tidak beruntung.
Alisa menyela pikirannya dan mengatakan bahwa mereka telah mencoba melawan naga itu, karena mereka sangat berharap naga itu akan meninggalkan mereka. Namun setiap ksatria yang mereka kirim tidak pernah kembali. Pemuda peri yang tersisa mempertahankan desa semampu mereka, tetapi mereka gugur satu demi satu, dan kawan terakhirnya yang selamat baru saja meninggal malam sebelumnya. Noah berpikir situasinya sangat suram dan merasa malu karena dia sempat terpikir untuk menjinakkan naga hanya karena mendengar naga mungkin muncul. Dia menyarankan dengan lembut agar Alisa membawa rakyatnya dan meninggalkan desa tersebut. Alisa menggelengkan kepalanya dan berkata mereka tidak bisa meninggalkan tanah yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka selama turun-temurun. Dia juga menjelaskan bahwa jika mereka meninggalkan hutan, ada manusia yang akan menculik mereka, meninggalkan mereka tanpa masa depan kecuali menjadi budak manusia atau lebih buruk lagi. Noah merasa kasihan padanya dan mengakui bahwa peri memang bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Dia tahu bahwa meskipun kekaisaran telah melarang perdagangan manusia, hukum tersebut tidak benar-benar melindungi kaum demi-human seperti peri, kurcaci, dan kaum buas. Dan di antara mereka, peri sangat dicari karena mereka menyerupai manusia, berumur panjang, dan tidak ada satupun dari mereka yang dianggap tidak menarik. Dia juga menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat peri secara langsung, dan dia tidak bisa memungkiri bahwa Alisa memang cantik. Alisa kemudian mengatakan bahwa jika Noah benar-benar memiliki kekuatan untuk mengendalikan monster, dia mungkin bisa membuat naga itu mematuhi perintahnya. Noah tidak yakin, tetapi dia mengatakan dia mungkin bisa menjinakkannya. Gadis itu bersikeras bahwa monster akan berhenti menyerang desa mereka selama naga itu diusir. Dia membungkuk lagi dan memohon padanya untuk menyelamatkan rumah mereka. Noah berteriak agar dia berhenti membungkuk dan menyatakan bahwa dia akan menyelamatkan desa tersebut. Alisa menjanjikannya 50 koin emas sebagai hadiah setelah dia berhasil mengusir naga itu. Noah menyadari betapa berharganya itu, cukup untuk membeli sebuah rumah mewah. Tetapi dia menepis pikiran itu dan menyuruhnya mengangkat kepala dan tidak mengkhawatirkan hadiahnya untuk saat ini. Dia bertanya di mana naga itu berada sekarang. Alisa menunjuk ke arah gunung yang jauh dan mengatakan naga itu telah membuat sarang di puncaknya. Noah memberitahu timnya bahwa dia akan melindungi desa dan memerintahkan Bo untuk ikut dengannya. Lear bertanya apakah dia boleh ikut juga. Tetapi Noah mengatakan dia harus tetap di belakang kali ini karena mereka sedang berurusan dengan naga sungguhan. Noah mendesak Bo untuk mengikuti dan menyuruhnya menghafal jalan kembali. Namun sebelum dia pergi, Alisa menghentikannya dan bertanya apakah dia yakin anggota timnya tidak akan menyerangnya. Noah meyakinkan gadis itu bahwa mereka semua adalah anak-anak baik, lalu pergi. Dia merasa sangat bersemangat, tetapi tidak bisa menunjukkannya kepada siapapun. Bagaimanapun, dia akan menghadapi naga sungguhan, dan dia bertanya-tanya seperti apa rupa naga yang sebenarnya. Di sisi lain, seorang wanita dan seorang pria duduk di sebuah meja sementara wanita itu memegang bola kaca di tangannya dan mengumumkan bahwa dia telah mendeteksi reaksi sihir. Orang-orang di sekitar mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya apakah mereka berdua adalah petualang peringkat S, dan mempertanyakan mengapa orang-orang di level tersebut berada di tempat seperti itu. Pria di meja itu berkomentar bahwa sepertinya informasi yang mereka terima memang benar, sementara wanita itu menyatakan bahwa reaksi tersebut berasal dari kelas kuno. Pria itu berkomentar bahwa menghadapi target seperti itu akan menjadi pertarungan yang sangat sulit hanya bagi mereka berdua. Wanita itu menyuruhnya diam saat dia mencoba menghubungi seseorang bernama Drake, tetapi orang itu tidak menjawab. Merasa semakin frustrasi, dia bergumam bahwa inilah alasan dia membenci daerah terpencil dan dia sudah tidak sabar untuk kembali ke laboratoriumnya dan mengurung diri di dalam lagi. Pria itu dengan lembut menasihatinya untuk tidak mengatakan hal-hal seperti itu dan menganggap ini sebagai semacam liburan, terutama karena perintahnya datang langsung dari Yang Mulia kali ini. Beberapa saat kemudian, dia mencoba memanggil Drake lagi, dan kali ini, panggilannya dijawab. Drake menyapa wanita itu sebagai Shell dan bertanya siapa dia. Tetapi Shelly membentak bahwa dia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu dan segera bertanya kepada Drake di mana dia berada. Drake menjelaskan bahwa dia sedang berada di wilayah utara dan baru saja mengambil misi untuk menaklukkan beberapa wife. Shelly terkejut dan mempertanyakan apa yang ingin dilakukan Drake dengan semua uang yang dia hasilkan. Drake tertawa dan berkata bahwa uang itu penting dan menambah banyak warna dalam hidup. Shelly mengabaikan komentar itu dan menyuruhnya datang ke kota kecil di dekat reruntuhan Lil Carlo secepat mungkin karena target mereka kali ini adalah naga kuno di hutan iblis. Drake menjawab bahwa itu kedengarannya menyenangkan dan Shell menelepon di waktu yang tepat karena dia baru saja menyelesaikan misinya. Dia mengatakan bahwa dia akan segera menuju ke sana dan mungkin akan tiba dalam waktu sekitar 5 hari. Dia juga menyebutkan bahwa mereka telah diberikan gelar kebangsawanan sekarang. Jadi mulai saat ini, mereka tidak hanya harus menyelesaikan misi sebagai warga negara yang baik, tetapi juga bekerja sebagai bawahan yang mulia dari waktu ke waktu. Dia mengakhiri pembicaraan dengan mengatakan mereka akan bertemu dalam 5 hari dan kemudian menutup telepon. Sementara itu, Noah dan Bo telah berjalan lama ketika Noah bertanya apakah mereka sudah dekat. Bo menjawab bahwa tinggal sedikit lagi, jadi Noah duduk untuk beristirahat. Tiba-tiba, Noah mendengar suara dari semak-semak dan seekor monster melompat ke arahnya, tetapi dia bereaksi cepat dan menghindar. Dia menyerang balik,
Tetapi kemudian menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan ini sudah yang ke-10 kalinya. Dia bergumam bahwa dia benar-benar ingin mendapatkan lebih banyak rekan, tetapi menahan diri jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Monster itu kemudian mengubah sikapnya sepenuhnya, berperilaku seperti anak anjing dan menghujani Noah dengan pujian, memanggilnya luar biasa dan yang terbaik. Noah merasa menyegarkan bisa menjalin ikatan dengan makhluk seperti itu. Dia bertanya kepada Bo apakah dia pernah melihat naga itu karena dia telah tinggal di daerah itu sampai sekarang. Bo menjawab bahwa dia belum pernah melihatnya. Noah tidak terkejut dan berpikir bahwa itu bisa dimaklumi karena dia sendiri belum pernah melihat kaisar dan tidak punya keinginan untuk itu. Dia juga beralasan bahwa itu masuk akal karena Bo hanyalah prajurit berpangkat rendah sebelum dijinakkan. Bo tiba-tiba memperingatkannya dengan mengatakan bahwa udaranya telah berubah. Noah melihat ke atas dan menyadari naga itu akhirnya muncul dan ukurannya jauh lebih besar dari apapun yang dia bayangkan. Noah menyadari bahwa naga itu jauh lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan. Dia menepuk kepala Bo dan menasihatinya untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bo mematuhi perintahnya dan mendoakannya semoga beruntung. Noah menatap ke langit dan mulai menganalisis naga tersebut. Dia menemukan bahwa naga itu tidak memiliki nama dan dia adalah seekor Sky Dragon. Dia mencatat bahwa naga itu bisa meluncurkan serangan api jarak jauh dan menggunakan taringnya untuk pertempuran jarak dekat. Naga itu meraung dan menyatakan bahwa Noah tidak akan kembali pulang hidup-hidup. Noah mengambil waktu sejenak untuk memproses situasi tersebut, dan kemudian memahami bahwa naga itu sedang berbicara. Dia berasumsi bahwa keterampilan pemahaman bahasa monster hanya berlaku untuk monster yang sudah dia jinakkan. Tetapi ternyata tidak demikian. Naga itu bertanya apakah dia adalah seorang penjinak monster, mengejutkan Noah, yang mempertanyakan bagaimana naga itu tahu kelasnya. Naga itu menjelaskan bahwa ia pernah bertemu dengan seseorang dulu sekali, dan satu-satunya manusia yang memahami bahasa mereka adalah penjinak monster. Naga itu melirik ke arah Bo dan berkomentar bahwa monster kerabatnya itu kecil dan lemah. Kemudian naga itu terkekeh dan berkomentar bahwa penjinak monster manusia sebelumnya juga memiliki monster kerabat yang lemah, dan bahwa monster yang bisa diklaim oleh seorang penjinak terbatas pada level tersebut. Noah berteriak bahwa komentar itu kasar dan bersikeras bahwa tingkat keimutan Bo berada pada batas maksimal. Dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya apakah naga itu tahu sesuatu tentang penjinak monster. Naga itu berkata dia tahu tentang keterampilan penangkapan monster, dan bahwa peluang menangkap monster yang lebih tinggi dari level seseorang hanya 2%. Dia menertawakannya dan menambahkan bahwa keterampilan itu tidak berguna karena monster yang lebih lemah dari penggunanya secara alami akan menjadi kerabat mereka. Noah tercengang. Naga itu menambahkan bahwa Bo berada di sekitar level 15 dan level Noah tampaknya hampir sama. Noah bertanya-tanya apakah dia telah menyalahartikan situasinya sendiri karena dia awalnya adalah pahlawan level 99, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin, jadi dia memutuskan untuk memastikannya. Dia menghitung bahwa level kelas sebelumnya adalah 99 dan level penjinak monsternya saat ini adalah 5. Dan karena level sebelumnya juga dihitung, total levelnya adalah 104. Dia menyadari bahwa jika naga itu berkata jujur, maka ada banyak monster di atas level 80 di lantai 40 reruntuhan Lil Carlo, dan monster level tertinggi di sana adalah golem penjaga di level 91. Noah mempertimbangkan bahwa jika dia telah memberikan kerusakan besar pada monster yang lebih lemah darinya, dia bisa saja menjadikan mereka sekutunya. Matanya berbinar kegirangan saat menyadari bahwa tidak ada monster yang tidak bisa dia jinakkan, dan dia menyatakan dirinya sebagai yang terkuat. Naga itu tiba-tiba menyerbu ke arah Noah, mengingatkannya bahwa dia telah benar-benar melupakan pertempuran mereka yang sedang berlangsung. Naga itu melepaskan semburan api dan mengumumkan bahwa percakapan telah berakhir dan sudah waktunya bagi Noah untuk menghadapi apinya. Noah mengepalkan tinjunya dan menghindari serangan itu. Naga itu terkekeh dan melihat bahwa Noah telah menghindarinya, lalu melepaskan aliran api lainnya. Noah panik sesaat, tetapi berhasil menghindar lagi. Dia tertawa dan bertanya apakah hanya itu yang bisa dilakukan seekor naga. Naga itu menyiapkan serangan lain dan memperingatkan Noah untuk tidak menjadi sombong. Ia menyerjang maju, tetapi Noah menendang naga itu dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga ia terhempas ke tanah. Naga itu menyadari bahwa ia tidak lagi bisa bergerak saat Noah berdiri tegak di atasnya. Noah bertanya apa yang perlu dia lakukan untuk membuatnya pingsan. Naga itu bingung dan tidak mampu menangkap maksudnya. Noah tersenyum dan memberitahu naga itu bahwa ia akan menjadi temannya mulai sekarang. Naga itu membuka mulutnya untuk bertanya apa maksudnya. Tetapi Noah menutup paksa mulutnya dan menjelaskan bahwa syarat untuk menangkap monster mengharuskan untuk menjaganya dalam kondisi tidak berdaya selama beberapa waktu. Meskipun definisi tepat dari kondisi itu masih samar. Noah bertanya-tanya apakah itu berarti kondisi sesaat sebelum kematian, atau apakah ada cara lain untuk melumpuhkan suatu makhluk. Dia memberi naga itu peringatan bahwa dia berniat untuk mengujinya dan begitu subordination chain aktif, naga itu akan sembuh sepenuhnya. Naga itu panik, tidak mampu memahami apa yang dimaksud Noah. Tepat saat Noah tersenyum dan mematahkan salah satu taringnya, naga itu meronta, tetapi Noah mengingatkannya bahwa ini baru yang pertama.
Dia mematahkannya sementara naga itu menuntut untuk mengetahui apa yang dia lakukan. Noah melemparkan taring itu ke samping dan mengulangi bahwa dia sudah mengumumkan bahwa dia sedang mengujinya. Naga itu mencoba bergerak, tetapi tangan kiri Noah menahannya dengan kekuatan yang luar biasa. Noah menyatakan bahwa dia memahami pelumpuhan fisik yang disebabkan oleh cedera tubuh, tetapi ingin melihat apa yang terjadi ketika seekor makhluk menjadi tidak berdaya secara mental. Dia menambahkan bahwa dia akan mulai dengan mematahkan semua taring naga itu, dan setelah taringnya habis, dia akan mencabut kuku-kukunya dan kemudian sisiknya sampai naga itu menyerah dan mencapai kondisi tidak berdaya secara mental. Noah mematahkan taring lainnya dan bertanya apakah naga itu benar-benar tidak punya nama. Naga itu menjerit kesakitan sementara Noah mendorongnya untuk merasa bersemangat karena ia akan menerima sebuah nama setelah ia tunduk. Noah terus mematahkan giginya satu persatu sampai naga itu tersengal-sengal dan menyatakan kesetiaan dari lubuk hatinya yang terdalam. Noah tersenyum, mencatat bahwa dia baru saja mematahkan gigi ke-25, yang ternyata lebih cepat dari perkiraan, dan dia menamainya Papi. Beberapa saat kemudian, Noah sedang duduk di punggung Papi sementara naga itu terbang melintasi langit. Noah memberitahu Papi bahwa ia melakukan pekerjaan yang baik dan menambahkan bahwa dia memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan tentang monster Tamer. Papi menjawab bahwa ia hanya pernah bertemu satu orang sepanjang hidupnya. Dan ketika Noah bertanya apakah orang itu lemah, Papi menjelaskan bahwa dia adalah seorang wanita dan termasuk yang lemah. Ia menambahkan bahwa monster yang dibawanya semuanya rendah dari sudut pandangnya dan memanggil Noah bajingan. Noah memperingatannya untuk berhati-hati dengan pilihan katanya sambil dia mencabut salah satu sisiknya. Papi menjerit kesakitan dan mengakui bahwa ia belum pernah merasakan kekuatan yang begitu luar biasa dan terkejut karena Noah adalah manusia pertama yang bisa ia ajak berkomunikasi. Papi kemudian teringat sesuatu yang dikatakan wanita dari masa lalu itu kepadanya sebelum dia melarikan diri setelah monster jinaknya dibasmi. Ia mengulangi kata-katanya kepada Noah, menjelaskan bahwa wanita itu berniat menjadikan Papi bagian dari kerabatnya. Noah terdiam sejenak sebelum bertanya kapan itu terjadi karena dia ingin wanita itu mengajarinya beberapa hal jika dia masih hidup. Papi menjawab bahwa itu terjadi 1000 tahun yang lalu. Noah tercengang dan menyadari bahwa tepat ketika dia mengira akhirnya bisa mendapatkan penjelasan, sumbernya sudah terlalu kuno. Dia bilang dia punya lebih banyak pertanyaan, seperti bagaimana dia bisa berbicara dengan Papi. Papi menjelaskan bahwa ia telah hidup cukup lama untuk mengembangkan pikirannya sendiri, karena aslinya monster rendahan tidak memiliki kesadaran seperti itu. Noah melihat ke arah Bo dan menyadari bahwa dia bisa berbicara dengan monster secara normal. Papi menambahkan bahwa monster berkumpul dalam kelompok dan satu-satunya tujuan mereka adalah membunuh manusia. Noah memahami bahwa Bo dan yang lainnya mampu berbicara karena efek dari pelatihan monster, dan bahwa komunikasi memang akan tidak nyaman tanpa hal itu. Bo tiba-tiba menyela pikirannya dan mengatakan dia bisa melihat desa di depan. Noah menunduk dan menyuruh Papi untuk turun. Naga itu mendarat di tanah saat Alisa dan yang lainnya bersiap untuk menyerang. Noah dengan cepat melompat turun dan meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja dan itu hanyalah dirinya. Papi dengan mendesak meminta Noah untuk turun dari punggungnya. Alisa menatap dengan kaget, menyadari bahwa itu adalah naga sungguhan. Noah mengatakan bahwa dia telah menepati janjinya untuk menjadikan naga sebagai temannya. Galanka menyatakan bahwa dia telah menunggu kepulangan Noah. Sementara Milo dengan percaya diri mengatakan bahwa dia tahu Noah bisa menangani segalanya. Sambil mengabaikan mereka, Noah bertanya kepada Lear apakah ada kerusakan. Lear menjawab bahwa tidak ada yang terjadi setelah dia pergi. Milo berkata bahwa dia akan mengusir bahaya apapun tidak peduli apapun itu. Sementara Galanka menunjukkan bahwa Milo tidak bisa diandalkan karena dia mungkin akan menghancurkan desa dalam prosesnya. Noah menepis olok-olok mereka dengan tawa, tetapi Alisa melangkah maju dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Noah meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir. Alisa mengatakan situasi ini menyerupai legenda yang diwariskan di desa. Noah tidak mengerti apa maksudnya. Jadi gadis itu menjelaskan bahwa dahulu kala, sebuah negara kecil telah mengerahkan tentara sebanyak 5.000 atau bahkan 10.000 untuk menangkap mereka. Tetapi seorang wanita yang tinggal di desa mengalahkan semua pasukan mereka menggunakan monster di bawah perintahnya. Dia melanjutkan bahwa wanita itu merangsek maju, membakar tanah musuh, dan menanam bibit pohon setelahnya, yang telah tumbuh menjadi hutan pelindung yang mengelilingi mereka hingga hari ini. Alisa mengatakan nama wanita dalam kisah itu adalah Lil Carla. Noah tersenyum, bertanya-tanya apakah dia tidak salah dengar. Tetapi Papi tiba-tiba menyela, mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebetulan karena penjinak monster yang ia temui 1000 tahun yang lalu juga bernama Lil Carla. Menyadari apa yang tidak sengaja dia ungkapkan, Papi segera meminta maaf karena telah memaki Noah sebelumnya. Noah berkata dia tidak keberatan dan Papi boleh memanggilnya apapun yang dia mau. Kemudian sebuah kesadaran mengejutkannya bahwa legenda itu bukan sekadar dongeng dan Lil Carla dikenal sebagai iblis dalam masyarakat manusia. Dia takut bahwa dia mungkin juga akan dipandang sebagai Raja Iblis karena dia memiliki kelas yang sama dengannya. Mencoba menenangkan diri, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia bukan Raja Iblis dan juga bukan mantan pahlawan. Tiba-tiba, dia teringat bahwa di dalam buku kelas suci,
halaman di sebelah kelas pahlawan adalah kelas Raja Iblis. Dia mulai mondar-mandir sambil bergumam gugup, dan yang lainnya menonton dengan bingung. Milo bertanya apakah Noah telah memakan sesuatu yang aneh, dan Papi bertanya apa yang direncanakan Noah sekarang. Noah tidak mengerti apa maksudnya. Jadi naga itu menjelaskan bahwa karena Noah telah mengalahkannya, Noah sekarang berdiri di puncak ekosistem hutan dan oleh karena itu adalah rajanya, yang berarti seluruh hutan sedang menunggu perintahnya. Noah mencoba menghentikannya, tetapi semua orang di sekitarnya mulai memujinya dengan penuh semangat. Milo berkata itu sudah sewajarnya bagi sang tuan. Galanka berkata itu adalah posisi yang cocok untuk tuannya, dan Chapie menyatakan bahwa tuannya luar biasa. Noah panik dan mencoba menghentikan mereka, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Pujian terus berlanjut dari segala sisi sampai dia akhirnya berteriak dengan pilu bahwa dia bukan Raja Iblis. Alisa meminta Noah untuk menginap di desa karena matahari akan segera terbenam. Noah bertanya padanya apakah itu benar-benar tidak apa-apa. Beberapa saat kemudian, Alisa mengetuk pintu dan mengumumkan bahwa sang penjinak monster Noah telah menyelamatkan desa mereka dari bahaya yang mengancam. Sementara Noah memasuki desa dengan jantung berdebar kencang, Alisa menyambut Noah di desa peri tersembunyinya. Dan Noah menyadari bahwa desa itu cukup berbeda dari apa yang dia bayangkan sebelumnya, karena terlihat seperti pemukiman biasa lainnya yang terbuat dari struktur kayu sederhana, terutama karena mereka bahkan memiliki sapi di sana. Dia juga berkomentar dalam hati bahwa ketika memikirkan tentang desa peri, seseorang akan mengharapkan bunga-bunga bermekaran di mana-mana dan peri-peri menari dengan gembira di sekitar mereka. Noah menyisihkan pikirannya dan memberitahu para monster bahwa mereka akan bermalam di desa, tetapi dia meminta mereka untuk tinggal di luar desa untuk malam ini karena dia tidak ingin menyebabkan keributan. Papi menyeringai dan berkata bahwa itu bukan masalah karena mereka sudah terbiasa tidur di tempat terbuka. Dan kemudian Papi berbaring dan berkomentar bahwa ia lebih nyaman tidur di atas rumput dan jika tidak ada hal lain, ia akan menemui mereka di pagi hari. Milo menambahkan bahwa dia juga tidak keberatan dengan hal itu, sementara Galanka memberitahu mereka untuk menyerahkan tugas jaga malam kepadanya. Namun Bo berkomentar bahwa dia ingin tidur dengan tuannya, Noah. Noah tertawa dan mengajak Bo untuk ikut bersamanya. Baik Milo maupun Galanka mengumpat pada Bo. Begitu mereka memasuki desa, Alisa memberitahu Noah dan Lear bahwa mereka bisa menginap di rumahnya malam ini. Tetapi Noah menjawab bahwa itu tidak apa-apa karena dia tidak ingin merepotkan gadis itu lebih dari yang sudah dia lakukan. Alisa bersikeras bahwa itu sama sekali tidak merepotkan dan mengingatkannya bahwa bagaimanapun juga dia adalah penyelamat mereka. Noah setuju dan saat dia melihat desa itu dengan saksama, dia merasa desa itu sangat mirip dengan kampung halamannya dan entah bagaimana itu benar-benar membuatnya rileks. Noah sedang tenggelam dalam pikirannya ketika seorang wanita tua tiba-tiba mendekatinya, memotong lamunannya dan mengagetkannya. Noah tersentak mundur ketika wanita itu bertanya apakah dia adalah Noah sama yang dirumorkan. Noah ragu-ragu dan memberitahunya bahwa dia adalah Noah, bukan sama, dan bertanya padanya apakah dia membutuhkan sesuatu. Wanita tua itu memberkatinya dan berterima kasih padanya, mengatakan bahwa jiwa putranya akhirnya bisa kembali ke bumi dengan damai karenanya. Semua orang di sekitar desa mulai berbisik-bisik tentangnya dan bagaimana dia telah menjinakkan naga itu. Noah merasa sedikit canggung karena mereka semua tiba-tiba mulai memujinya dan memberkatinya. Alisa memberitahu Noah bahwa itu mungkin terasa sedikit memalukan, tetapi dia menyarankannya untuk menerima rasa terima kasih mereka yang tulus. Noah tersenyum dan berpikir bahwa dia tidak bisa memberitahu mereka bahwa dia hanya menjinakkan naga itu karena rasa ingin tahunya sendiri dan rasa bersalah diam-diam menggerogotinya. Alisa berkomentar bahwa hidup mereka sangat mengerikan sebelum dia datang. Namun dia benar-benar terkesan karena meskipun dia memiliki kekuatan yang begitu besar, dia tetap rendah hati dan tidak memamerkannya. Dia menambahkan bahwa seolah-olah mereka sedang menghidupkan kembali legenda Lil Carla sekali lagi. Namun kemudian dia mengesampingkan pikiran itu dan meminta Noah serta Lear untuk mengikutinya. Dua anak kecil datang berlari ke arah mereka dan bertanya kepada Alisa tentang penjinak monster yang dirumorkan itu. Mereka tampak sangat bersemangat dan bertanya kepada Noah bagaimana dia melakukannya dan mereka juga mengatakan bahwa mereka ingin menjadi sepertinya ketika mereka besar nanti di masa depan. Bo berkomentar bahwa tuannya sangat populer sementara Lear berujar bahwa hal itu sudah sewajarnya bagi sang raja. Noah menatap mereka dan menyarankan untuk menghentikan topik tersebut. Alisa memberitahu anak-anak itu untuk menyimpan kegembiraan mereka di lain waktu karena Noah sama pasti lelah hari ini. Dia juga berkomentar bahwa dia mungkin tidak akan ada di sana lagi setelah hari ini. Jadi dia mengandalkan mereka berdua untuk melindungi desa. Noah terkejut dan tidak mengerti apa maksudnya. Jadi dia bertanya apakah gadis itu akan meninggalkan desa. Alisa berbalik dan berkata bahwa dia akan menjelaskan semuanya setelah mereka sampai di rumahnya, yang letaknya tepat di tikungan. Noah setuju dalam diam. Sementara itu, Marin menggebrakan tangannya di meja resepsionis di Serikat Petualang Ibu Kota Kekaisaran dan bertanya bagaimana mungkin dia tidak bisa menemukan sebuah nama karena itu mustahil. Orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik-bisik sementara resepsionis menjawab bahwa memang benar dia tidak bisa menemukan nama yang gadis itu cari, dan dia merasa yakin karena dia bisa menghafal semua nama petualang peringkat S. Dia menambahkan bahwa dia juga telah memeriksa daftar peringkat A,
tetapi masih tidak dapat menemukan nama Noah Whitefield di sana. Dan dia bertanya kepada Marin apakah dia ingin dia memeriksa daftar peringkat B juga. Marin memintanya untuk melakukannya, tetapi resepsionis menjelaskan bahwa karena daftar tersebut berisi petualang dalam jumlah besar, dia akan membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya tambahan untuk melanjutkannya. Marin berpikir bahwa uang bukanlah masalah, tetapi dia tidak boleh membuang waktu lebih banyak lagi. Jadi, dia meminta resepsionis untuk setidaknya memperkenalkannya kepada petualang peringkat S. Resepsionis memberinya tatapan bingung dan menjelaskan bahwa dua petualang peringkat S sempat tinggal di ibu kota beberapa hari yang lalu. Tetapi sayangnya mereka saat ini sedang pergi menjalankan misi, dan karena kerahasiaan, dia tidak bisa mengungkapkan apapun tentang misi mereka. Marin terdiam saat resepsionis menambahkan bahwa dia mungkin akan bertemu salah satu dari mereka suatu hari nanti jika dia menunggu di ibu kota, tetapi dia tidak bisa menjanjikan apapun. Marin berbalik dan meninggalkan serikat. Dalam perjalanannya keluar, dia tidak percaya bahwa pemuda itu bahkan bukan petualang peringkat A, padahal dia memiliki kemampuan untuk menjinakkan seekor Minotaur. Dia kemudian melihat misi yang berkaitan dengan reruntuhan Lil Carla yang terpampang di papan pengumuman dan mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Noah sama itu. Sementara itu, Noah memasuki ruangan dan berterima kasih kepada Alyssa karena telah menerima mereka. Gadis itu menyalakan lampu dan berkomentar bahwa tempatnya agak kumuh, tetapi mereka bisa bersantai dan merasa seperti di rumah sendiri. Noah menyadari gadis itu tidak salah karena selain barang-barang penting, ruangan itu praktis kosong dan bahkan tidak memiliki sekat yang layak. Alyssa berbalik dan mengungkit apa yang dia dengar sebelumnya, meminta agar pemuda itu menjualnya sebagai budak karena dia bisa menerima sekitar 50 koin emas untuknya. Dia tersenyum dan berkata bahwa selama dia tahu desanya aman, dia bisa hidup dengan bangga bahkan sebagai budak rendahan. Noah terkejut dan Lear menatapnya dengan tajam. Noah memintanya untuk menunggu sebentar dan mengatakan bahwa tidak mungkin dia bisa melakukan itu dan lagi pula dia sudah memberitahunya bahwa dia tidak membutuhkan imbalan apapun. Alyssa memotongnya dan bersikeras agar dia tidak khawatir karena dia sudah mempersiapkan dirinya untuk ini. Lear terus menatap Noah sementara Alyssa menyatakan bahwa peri yang bangga tidak akan pernah mengingkari janji mereka tidak peduli apapun itu. Noah meminta maaf karena telah mengecewakannya dan menjelaskan bahwa dia telah menjinakkan naga itu hanya untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Jadi gadis itu tidak perlu menyusahkan diri tentang bagaimana cara membalas budinya. Dia juga merasa bahwa jika dia mengacau di sini, dia pasti akan mati, menilai dari cara Lear menatapnya. Alyssa tiba-tiba berteriak dan menyatakan bahwa sebagai gantinya dia akan menjadi budaknya. Noah panik dan bertanya bagaimana gadis itu bisa mencapai kesimpulan seperti itu. Alyssa tersenyum dan berkata bahwa peri tidak sepenuhnya memahami standar kecantikan manusia. Tetapi dia percaya penampilan dan bentuk tubuhnya dianggap menarik menurut standar manusia dan dia bertanya apakah dia salah. Noah mengatakan itu bukan karena hal semacam itu, meskipun tekanan yang datang dari sisi kirinya tempat Lear berdiri begitu kuat sehingga dia tidak bisa berpikir jernih. Noah mencoba menenangkan Alyssa dan berkata bahwa mereka adalah teman. Alyssa terkejut dan Noah menjelaskan bahwa mereka berdua sedang dalam perjalanan tanpa tujuan tertentu dan bertanya apakah dia boleh tinggal di desa selama beberapa hari lagi. Dia menambahkan bahwa inilah mengapa dia lebih suka memilikinya sebagai teman. Seseorang yang bisa dia ajak bicara secara setara daripada memilikinya sebagai budak. Alyssa memegang dadanya dan mencoba mencerna ide tentang mereka menjadi teman. Dia segera meminta maaf karena mengungkit topik aneh seperti itu dan mengatakan dia akan pergi berganti pakaian. Dia menyuruh Noah untuk meletakkan barang bawaannya dan merasa santai seperti di rumah sendiri, lalu bergegas keluar ruangan. Noah menghela napas lega dan berterima kasih kepada langit karena dia akan hidup satu hari lagi. Dia duduk di tempat tidur dan menarik napas dalam-dalam, tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa agak sayang untuk melewatkan tawaran seperti itu. Dia tidak menyadari Lear menatapnya sampai gadis itu menyela pikirannya dan bertanya apakah dia menyesal menolak tawaran Alyssa. Noah menjawab bahwa itu sama sekali tidak benar dan bertanya orang seperti apa dia di mata Lear. Lear menjawab bahwa dia adalah mesum pengintip. Tepat saat Alyssa masuk kembali ke ruangan membawa set pakaian bersih, dia meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia hanya memiliki pakaian mendiang ayahnya, tetapi dia tetap membawakannya pakaian ganti. Beberapa saat kemudian, Noah berganti mengenakan pakaian mendiang ayah Alyssa dan berterima kasih padanya. Dia terkejut karena pakaian itu pas untuknya dan gadis itu bahkan membawakannya sepasang sepatu bot. Alyssa berkomentar bahwa dia senang Noah merasa seperti itu. Noah menjawab bahwa itu sangat membantu karena pakaian lamanya sudah usang karena dia harus melawan monster atau bandit hampir sepanjang waktu. Tetapi pakaian yang diberikan Alyssa agak lusuh, jadi Lear akan memperbaikinya untuknya. Di saat yang sama, Lear mengambil potongan pakaian itu dan Alyssa bertanya apa yang sedang dia lakukan. Lear menarik pakaian itu dan berkomentar bahwa itu adalah pekerjaannya. Tetapi Alyssa bersikeras bahwa dia tidak boleh merepotkan tamunya sebanyak itu. Keduanya terus tarik-menarik potongan pakaian tersebut dan kemudian meminta Noah untuk memilih di antara mereka. Noah berpikir sejenak dan mengatakan bahwa lebih baik membiarkan Lear melakukannya karena kelas sucinya adalah pelayan. Jadi levelnya tidak akan pernah naik jika dia tidak melakukan pekerjaan rumah tangga. Alyssa segera meminta maaf kepada Lear karena telah mengganggunya dan kemudian berkata bahwa sebagai gantinya dia akan pergi menyiapkan makan malam mereka.
Beberapa saat kemudian, Alisa menata meja makan dan Noah bertanya apakah dia yakin mereka bisa menghabiskan semuanya. Alisa berkomentar bahwa Lear juga membantu, tetapi dia meminta maaf karena makanannya bersifat vegetarian karena peri tidak makan daging. Dia menambahkan bahwa dia tidak pernah menyangka meja makannya akan meriah lagi setelah kematian orang tuanya dan itu sangat berarti karena sekarang bersama teman-temannya. Dia mengubah topik dan bertanya kepada Noah apa rencananya mulai sekarang karena dia ingat pemuda itu mengatakan tidak memiliki tujuan dalam perjalanannya. Noah memberitahunya bahwa banyak hal telah terjadi selama perjalanannya dan dia berakhir dengan kelompok besar, merujuk pada monster yang bersamanya. Jadi dia berpikir bahwa membangun rumah di suatu tempat dan hidup dengan damai mungkin bagus, dan Lear bisa menangani urusan memasak. Noah tersenyum dan menepuk kepala Bo sambil berkata bahwa itu mungkin terdengar tidak terlalu istimewa bagi gadis itu. Tetapi itu telah menjadi salah satu mimpinya untuk sekadar hidup damai bersama rekan-rekannya. Alisa berdiri dan bertanya apa pendapatnya tentang menetap di desanya. Noah terkejut dan mengingatkannya bahwa dia membawa monster. Alisa menyuruhnya untuk tidak khawatir karena semua penduduk desa sudah tahu. Noah memikirkannya sejenak, lalu menerima tawarannya dan bertanya kepada Lear apa pendapatnya. Lear berkomentar bahwa itu terdengar menyenangkan. Mata Alisa berbinar kegirangan, dan dia berkata akan memberitahu kepala desa tentang kabar baik ini, lalu menyambut mereka di desanya sekali lagi. Beberapa saat kemudian, mereka semua pergi tidur. Dan Noah memberitahu Alisa bahwa dia tidak hanya telah menyajikan pesta untuk mereka, tetapi juga menyiapkan tempat tidur. Alisa berkata itu bukan apa-apa karena pemuda itu telah melakukan banyak hal untuk mereka hari ini, jadi dia mendorongnya untuk menikmatinya. Noah berterima kasih atas kebaikannya. Lalu Alisa menutup jendela dan mengucapkan selamat malam. Noah berbaring dan bertanya-tanya sudah berapa lama sejak terakhir kali dia tidur di bawah atap. Berpikir dia akan mendapatkan mimpi indah malam ini. Namun pikirannya terputus ketika Alisa duduk menghadapnya dan berkata bahwa dia merasa sangat bahagia ketika pemuda itu memanggilnya teman. Noah tidak bisa memikirkan jawaban, jadi dia hanya mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Alisa menambahkan bahwa jika suatu hari nanti entah bagaimana dia berubah pikiran, maka dia harus memberitahunya terlebih dahulu karena dia perlu mempersiapkan diri. Lalu dia tiba-tiba meringkuk di bawah selimutnya dan pergi tidur. Noah panik dan menyadari bahwa gadis itu telah menjatuhkan bom sebelum tidur. Tempat tidur berderit dari sisi lainnya dan dia melihat bahwa Lear sedang menatapnya. Noah panik dan berpikir bahwa itu bukan salahnya dan dia tidak melakukan apapun. Dia menyadari bahwa waktu tidur malamnya yang nyenyak telah sirna. Sementara itu, Marin duduk dengan kecewa di sebuah meja sambil menyeruput kopinya sementara orang-orang di sekitarnya berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Dia mendengar seseorang berbicara tentang misi untuk menaklukkan naga dan orang lain mengatakan bahwa itu mungkin akan segera berakhir karena dua petualang peringkat es sudah menuju ke sana. Mereka adalah si bijak pelangi Shell dan bola besi penghancur Randy. Seseorang menambahkan bahwa ada lagi. Marin mendengar bahwa petualang peringkat es lainnya juga akan muncul. Si pembicara memberitahu yang lain agar tidak terkejut karena dia adalah raja pertama, Drake sama. Marin terkejut karena dia pun tahu siapa Drake. Drake adalah petualang yang sangat terkenal sekaligus salah satu petarung peringkat es terkuat. Si pembicara berkomentar bahwa itu akan menjadi 3 petualang peringkat es melawan naga tersebut. Sementara itu, Drake menawarkan beberapa koin emas kecil kepada seorang kusir kereta dan menyuruhnya untuk membawanya ke lokasi sesegera mungkin. Sang kusir bertanya kemana dia ingin pergi dan Drake menyuruhnya menuju ke kota lapis. Ketika kusir bertanya apakah dia memiliki urusan di reruntuhan Lil Carlo, Drake menyeringai dan berkata bahwa urusannya justru ada di hutan iblis. Pada saat yang sama, Marin bertanya-tanya apakah dia bisa bertemu dengan para petualang peringkat es dengan pergi ke hutan iblis karena hutan itu berada di sebelah reruntuhan Lil Carlo, dan mungkin mereka akan membantunya jika dia memohon dengan cukup gigih. Dia juga berpikir bahwa jika mereka tidak membantunya, dia mungkin masih bisa bertemu Noah sama di dalam hutan karena biasanya orang menggunakan jalan raya untuk mencapai kerajaan tetangga. Namun Noah dan Lear telah memilih untuk melakukan perjalanan melalui hutan saat mereka berpisah. Dia berasumsi mereka memiliki semacam urusan di dalam hutan, yang berarti mereka mungkin masih ada di sana. Dengan pemikiran itu, dia berdiri dan bergegas menuju hutan iblis. Keesokan paginya, Lear dan Alisa bangun pagi di waktu yang sama sementara Noah sama masih tertidur. Alisa meminta Lear untuk membangunkan Noah karena dia memiliki kabar baik untuknya. Beberapa saat kemudian, mereka semua tiba di depan sebuah rumah ketika Noah bertanya apakah benar-benar tidak apa-apa baginya untuk menerima tempat sebesar itu. Alisa menjelaskan bahwa kepala desa sudah memberikan janjinya, tetapi rumah itu agak jauh dari desa dan ada masalah lain. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Noah mengklik pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dan Alisa menyebutkan bahwa sudah lama tidak ada yang tinggal di sana. Jadi dia mungkin perlu melakukan sedikit pembersihan terlebih dahulu. Noah melihat sekeliling dan menyadari bahwa menyebutnya pembersihan adalah hal yang terlalu ringan. Rumah itu praktis perlu dibangun kembali. Setelah beberapa saat, Noah berkomentar bahwa membersihkan bukanlah masalah, tetapi dia tidak memiliki keterampilan untuk memperbaikinya. Alisa tertawa ringan dan menyarankan untuk menyerahkan semuanya kepada si Pak Tua.
Segera setelah dia selesai berbicara, seorang pria tua memasuki rumah dan bertanya kepada Noah apakah dia adalah Noah sama yang dirumorkan. Alisa memperkenalkannya sebagai Lotsan dan menambahkan bahwa dia adalah salah satu pembangun paling terkemuka di desa, yang bertanggung jawab atas sebagian besar bangunan di sana. Kedua anak kecil dari sebelumnya mengintip dari balik punggungnya. Lotsan menjelaskan bahwa mereka adalah cucu-cucunya dan belakangan ini sering bertanya tentang bermain dengan monster. Dia juga mengatakan bahwa dia percaya makhluk yang mengikuti Noah sama tidaklah jahat. Noah tidak mengerti apa maksudnya sampai semua monster berdiri di belakangnya, dan mengatakan bahwa mereka tidak keberatan dengan hal itu. Galanka melangkah maju dan menyatakan bahwa dia bisa menjadi teman bermain mereka. Lagi pula, sekadar menjaga anak bukanlah masalah bagi seorang ksatria sepertinya. Dia menambahkan bahwa itu akan mustahil bagi Milo dan Papi. Baik Milo maupun Papi menjadi marah dan membentak Galanka. Papi bersikeras dia akan menunjukkan kepadanya bahwa itu adalah hal sepele baginya dan mengklaim dia adalah monster paling populer karena dia dihormati dan dipuja. Ketiganya mulai mencoba membuat anak-anak terkesan. Anak-anak itu menertawakan Papi dan menggodanya, mengatakan bahwa dia benar-benar mengira dirinya adalah monster paling populer di sana. Merasa jengkel, Papi berkata mereka pasti masih takut dengan penampilannya yang megah, dan begitu mereka terbiasa dengannya, mereka pasti akan berkumpul di sekelilingnya cepat atau lambat. Noah sama tertawa dan bertanya apakah dia benar-benar yakin tentang itu, karena belum ada satupun anak yang mendekatinya sejauh ini. Dia juga bertanya kapan tepatnya hal ini akan mulai terjadi. Papi berteriak dan bersikeras itu hanya karena ia belum serius. Namun besok, semua anak pasti akan berkumpul di sekelilingnya. Lear memberitahu Noah sama untuk berhenti menggoda Papi. Papi terbang menjauh tanpa kata lagi, dan baru saat itulah Noah menyadari bahwa dia sudah keterlaluan dengan godaannya. Lotsan menyela dan bertanya apakah dia boleh mengganggunya sebentar karena dia perlu berbicara dengannya sebelum memulai perbaikan rumah. Dia bertanya kepada Noah apakah dia memiliki permintaan sebelum dia menyelesaikan denah lantainya. Noah bertanya apakah dia bisa membuat pintunya sedikit lebih besar, dan dia baru saja akan menyebutkan hal lain ketika dia terganggu oleh tawa anak-anak. Anak-anak itu memberitahu Galanka bahwa dia jauh terlalu kuat dan mereka tetap tidak bisa mengalahkannya bahkan dengan mereka berdua menyerang bersama. Galanka tertawa menepisnya dan Noah memperhatikan mereka. Menyadari bahwa terlepas dari penampilannya yang galak, Galanka benar-benar seorang calon ksatria yang bercita-cita tinggi. Semua orang terkejut mengetahui bahwa Galanka sebenarnya adalah seorang ksatria. Salah satu anak berkomentar bahwa dia akan bergabung dengan Ordo Ksatria Galanka mulai sekarang. Galanka tertawa lagi dan berkata itu jauh terlalu dini untuk keterampilan anak itu saat ini, tetapi anak itu tidak mengerti apa maksudnya dan hanya tertawa. Noah menyarankan agar Galanka tidak bersikap kasar dan membiarkan anak itu bergabung dengannya. Galanka mulai menjawab, tetapi Noah menyela dan bertanya apakah dia sedang merasa malu. Galanka bersikeras bahwa bukan itu masalahnya. Namun sebelum dia bisa melanjutkan, anak-anak memotong pembicaraannya. Mereka dengan bersemangat memberitahu bahwa mereka punya hadiah untuknya dan memintanya untuk tetap diam. Sebelum dia sempat bertanya apa maksud mereka mengalungkan sebuah medali buatan tangan di dadanya. Sambil tersenyum bangga, mereka berkata bahwa seorang ksatria tidak akan lengkap tanpa medalinya. Galanka menjadi emosional, mengetahui bahwa mereka membuatnya khusus untuknya. Dia menerimanya dengan senang hati dan berjanji kepada mereka bahwa sebagai imbalannya dia akan membela desa mereka dengan semua yang dia miliki. Anak-anak tidak sepenuhnya memahami kata-katanya, tetapi mendukungnya dengan antusias. Kemudian, anak-anak mendekati Noah dan mengumumkan bahwa mereka punya hadiah untuknya juga. Mereka memakaikan mahkota bunga di kepalanya dan memberitahu bahwa karena dia adalah seorang raja, dia pantas mendapatkan sebuah mahkota. Lear mengaguminya dan berkomentar bahwa itu sangat cocok untuknya. Anak-anak menunjuk ke arah Capie, yang sedang bersembunyi di balik pohon, dan mengatakan bahwa Capie telah membantu membuat mahkota tersebut. Noah terkejut dan mengakui dia tidak menyadari bahwa Capie sangat terampil dalam membuat kerajinan. Capie tersipu dan berterima kasih kepada Noah atas apresiasinya. Lear berkomentar bahwa dia juga ingin membuatnya dan anak-anak mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Noah melihat sekeliling dan menyadari betapa damai segalanya terasa dan bahwa kehidupan yang tenang dan lambat ini adalah persis apa yang dia impikan. 3 hari kemudian, Papi sedang membantu membangun rumah ketika dia tiba-tiba bertanya-tanya mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu biasa saja. Noah menatapnya dan bertanya apakah dia perlu diingatkan kembali akan kejahatannya sebelumnya. Papi menggeram dan bergumam bahwa dia akan mencabut sisiknya sendiri. Noah berkomentar bahwa denah lantai sudah selesai, jadi akhirnya giliran mereka untuk memberikan upaya terbaik mereka. Lear menatap Noah dan berkata dia tampak sangat bersemangat. Noah menjawab bahwa tentu saja dia bersemangat karena ini adalah langkah besar pertamanya menuju kehidupan barunya. Lear menunjuk ke arah rumah dan Noah berbalik untuk melihat. Noah dan Lear berdiri tercengang saat Noah menyadari rumah itu terbakar dan dia bertanya-tanya siapa yang melakukannya. Semua anak segera menunjuk ke arah Papi. Noah menatapnya dan berkata bahwa itu pasti benar mengingat Papi memang telah dikelilingi oleh anak-anak hari ini. Noah bertanya apakah karena kurangnya popularitas,
Papi mencoba menarik perhatian mereka dengan menyemburkan api dan secara tidak sengaja membakar rumah baru itu. Papi menjadi gugup dan mengakui bahwa itu benar. Noah membunyikan buku-buku jarinya dan berkata sepertinya dia butuh 5 ronde pukulan lagi. Papi bersikeras bahwa selama ini, semua orang selalu melarikan diri setiap kali melihat naga sepertinya. Jadi ia tidak pernah punya kesempatan untuk bermain dengan anak-anak sebelumnya, dan mereka tidak seharusnya menyalahkannya karena ingin pamer sedikit. Setelah beberapa saat, Noah menepuk kepala Papi dan mengakui bahwa itu pasti sulit baginya. Tetapi kemudian tiba-tiba menendangnya dan bertanya apakah Papi benar-benar mengharapkannya untuk membiarkannya begitu saja setelah membakar rumahnya hanya untuk membuat anak-anak terkesan. Papi mengerang dan berkata dia akan meledak dan kemudian membuat isi perut Noah meledak juga. Noah menjawab bahwa itu hanya akan menjadi sedikit kerusakan internal dan memberitahu Papi untuk tidak khawatir karena dia akan menyembuhkannya setelah itu.